Lu udah ketawa dulu nih, Cak. Ini kita nggak modal sih susah, masa pakai mangkok, Cak? Kacau nih Abu Bimang nih. Gak apa-apalah kita kadang-kadang dengan apa kepepet gini hasilnya bagus ya kan. Oke, selamat Oke. malam everybody. Selamat malam, Cak. Bener, Cak. Iya. Ini apa namanya? Videonya nggak akan di-cut, akan dipotong. Aduh, beneran. Ada salah atau enggak? Ngeri bener nih, Cak. Salah bahasa didik apa dikit gimana tuh nggak apa ya? Oke, sini maaf banget nih ketawa ya. Bentar kok gue pengen ketawa ya. Emang kalau sama Cak Bobi itu ketawa mulu kenapa nih? Dari tadi kita pas makan loh. Iya ya. Itu sampai sumpah aku tadi tuh kayak mau ngakak tuh sampai kenceng-kenceng tapi gak enak bapaan tak tahan sakit perutku beneran tuh. Ngomong nggak ada duitnya sih gitu, bener-bener kacau. Bener tuh, Cak. Aduh, oke gimana Kak? Ini kita bikin real time video guys ya. Untuk upload besok hari Minggu dan sekarang nih sebenarnya apa ya? Ngobrol-ngobrol aja, Cak. Bukan podcast, bukan gimana. Oke. Mumpung ketemu Cak Iwan gitu. Kita ketemu sebenarnya udah Udah sering sih ya. Ngobrol sering sih ya. ngobrol Baru sering. sekarang ada kamera ngedredeg aku nih. Enggak, sama Oh iya aja. santai aja ya. Oke. Ya, jadi kita ini ngobrol santai karena sebenarnya guys, gua tuh sering banget ngobrol sama Cak Iwan dan poin-poin setiap obrolannya itu benar-benar sayang banget kalau nggak di-record gitu, Cak. Alhamdulillah. Ya, dan ini sama sekali nggak apa namanya, bukan buat Pius dan lain-lain. Ini pure Cak Iwan tuh bukan buat netizen sebenarnya. Ini Iya. buat aku pribadi, Cak. Oh gitu Cak, Masya Semua yang Allah. obrolan akan disampaikan di sini, ini sebenarnya buat ilmu buat Bobby di sini gitu, Oke. Cak. Pure. Gila, saya ngerasa tua banget Cak sama ngomong itu. Gila nih, tua bener ya. Ya, untuk teman-teman kan siapa sih yang nggak kenal Cak Iwan gitu ya. Amin. Wong tuwo, tuwo. wong Solo, wong Jowo. Solo, bukan Solo, Cak. Oh, bukan Jawa ya? Timur, Oh, Cak. Jawa Jawa Timur. Timur, ya. Jawa Timur. Oke. Ya. Aduh. Ini sebenarnya hanya udah ngobrol-ngobrol aja. Bentar guys. Aduh, nih nggak tahu ya. Iya, ketemu loh ya. Kenapa itu? Semakin gua mengenal Cak Iwan tuh semakin apa ya? Aura-aura positif. Alhamdulillah. Kebaikan-kebaikannya tuh semakin terasa, semakin terlihat, semakin luar biasa Kok sampai gitu, Cak. kok bisa ngomong kayak gitu tuh kenapa, Cak? Aku tuh sampai bingung loh. Enggak loh, jadi Cak Iwan tuh kan sekarang ibaratnya sebagai sesepuh gitu. Sepuh lagi nih. Enggak. Iya. Akang MP bercerita ke Cak Iwan. Iya. Dan kayaknya cocok gitu kan, enak. Alhamdulillah Ya. sih, Cak. Ya. Bobby juga kalau ada keluhan, ada masalah, ngobrolnya ke Cak Iwan. Iya. Iya. Dan enak gitu. Jadi kok tiap obrolan sama Cak Iwan kok nggak pernah di-record gitu, guys. Jadi beliau ini Katanya netizen, kapan mulainya muter-muter nih? seorang tokoh otomotif yang menurut saya nomor satu, Cak, di Amin. Indonesia, Cak. Ya Allah, amin. Motor tapi kan. Saya nggak ngerasa nomor satu, Cak, tapi alhamdulillah sih. Kok dibilang kayak gitu sih. Ya. Tapi yang jelas udah memang malam melintangnya panjang lah. Mungkin teman-teman kalau netizen follower A Bobby yang nggak tahu ya perkenalkan Iwan Banaran, ya kan? Oke. Ya begitu, dan semua yang disampaikan tuh kan kadang orang tuh lihat tuh dari segi views ya kan. Ya. Walaupun misalkan judulnya otomotif tapi sebenarnya nilainya atau value-nya tuh nggak ada, cuman ketawa-ketawa, lucu-lucuan, Hiburan, cewek, ya. hiburan dan lain-lain gitu. Nah, kalau gimana ya? Jadi kita tuh bertahap, Cak. Semakin besar tuh sebenarnya views sebenarnya nggak terlalu penting gitu ya. Penting, Cak. AdSense, Cak. Bercanda ini. Ya. Nggak, tapi memang kadang-kadang kita nggak harus AdSense juga sih, Cak. Iya, cuman ketika ngelihat kontennya Cak Iwan itu penuh akan makna gitu, Cak. Iya. Tapi ini spesial loh di Cak Bobby. Kenapa? Soalnya kan Iwan Banaran itu selalu kita mereview sesuatu, MotoGP kayak motor kayak ya kan. Tapi ini kehidupan, Cak. Benar. Ya kan kita lebih ke sharing hidup sebenarnya. Ya. Nah, dari awal seperti apa Cak Bobby kan juga banyak nanya-nanya. Aku malah salut loh Mas sampean nih. Kenapa, Cak? Karena kamu sampai nangis apa tawa ya, saya bingung nih. Iya, maksudnya gini. Cak Bobby itu orang yang kalau kita lihat ya, saya pribadi ngelihat tuh Cak Bobby itu orang yang basicnya baik banget. Apanya? Basicnya baik banget. Dari mana bisa menyimpulkan itu, Cak? Ketika kita ngomongin sampean gitu ya, kita sharing, kita berikan masukan sampai itu
tipikal orang yang nggak resistensi. Nah, tipikal orang yang mendengarkan. Oke. Jadi asik untuk asik buat ngobrol gitu. Kan ada nih kita ngajak ngobrol nih, Iya. kelihatan mukanya datar aja, kayak nggak respon. Sama enggak? Sama dengerin, curious, saya penasaran. Oh gitu ya, Cak. Itu enak, Cak, begitu. Itu sebuah hal positif juga mungkin ya? Oh, positif. Artinya apa? Saman orang yang nggak resistensi sama informasi, Iya. sama sesuatu yang mau disampaikan baik gitu. Nah, itu bagus. Oke. Nah, itu dari opini pribadi. Kalau ada yang nggak setuju, nyuwun sewu, minta maaf gitu ya. Iya, Tapi kalau saya pribadi, ketika ketemu orang yang enak diajak ngomong, ngajak ngobrol, sharing, yang ringan-ringan sampai yang berat-berat ya. Hidup kita udah berat nih, Cak, ya kan? Iya, iya. Badan juga berat nih. Jadi, ya kita harus meringankan gitu. Heeh. Nah, itu Salah satu. salah satu hal di mana akhirnya Iwan Banan pun juga banyak ngomong. Oh. Nah, kalau udah kita nih lawan bicaranya diajak ngobrol tuh kayak datar gitu kan, diem. Iya, Cak. Iya, Cak. Nah, itu juga kita udah nggak keluar, udah selesai di situ. Oh, berarti Cak Iwan pun kalau ngobrol dan lawannya tidak menyenangkan tidak segacor itu ya? Nggak gacor, Cak. Kita juga energi kita simpen lah buat apaan. Oke, nah ini guys, jadi kenapa gue ini tertarik ya? Ini mungkin beda sama podcast sebelumnya, mungkin podcast deh, konten sebelumnya. Mungkin ini konten terbaik di channel Bobby Stan Rider ya. Amin, ya Allah, bisa aja. Nggak, Amin, bukan amin. dari Pius lah, dari Peliu. Sekarang kalau kalian carinya Peliu ke channel Iwan Banaran, segala review dan lain-lain itu syarat akan makna dan arti dan makna. Ya, ilmu lah ya, Ilmu. sharing ilmu, betul. Iya. Dan itu luar biasa banget. Mungkin pertanyaan yang akan ditanyain pertama sih, Cak. Iya, gimana, Cak? Gimana caranya, tips and trick nih dari Cak Iwan untuk bisa beradaptasi sampai sekarang gitu. Ya, ya, ya. Untuk bisa tetap join sama yang muda-muda. Bisa masuk. Saya sih masih 17 sih, Cak. Oh, Sama iya. gitu. Plus tapi. Pasti kan ada trik strategi dari diri pribadi nih. Ya, ya, betul. Bukan soal tidak mau tersingkirkan atau teralihkan dengan yang muda, tapi mungkin lebih ke karena hobinya di otomotif terus tetap eksis ngikut kemana-mana sampai orang-orang muda terus berganti sampai sekarang. Nah itu tips and triknya gimana sih menurut saya, Iwan? Oke, jadi ini Sebentar sih dulu, ini hal penting karena saya nanti akan beranjak dewasa. Saya juga akan tersingkirkan, Cak. beranjak dewasa. Aduh, Cak. Saya akan tersingkirkan. Nah, jadi untuk meminimalisir itu mungkin Iya. saya bisa ambil hal baik-baiknya Oh, dari gitu. Cak Iwan ya, benar. Jadi sih sebenarnya apa yang saya sampaikan mungkin orang berbeda-beda ya. Kalau Oke. saya pribadi saya menyampaikan apa yang saya lakuin. Iya. Nah, yang paling jelas itu gini, Cak. Sesuatu itu kan yang pertama kita pasti mencari manfaatnya. Betul. Nah, kenapa Iwan Banaran itu ada? Awalnya juga dari hobi, Cak. Saya suka motor. Dari SD suka motor. Oke. SD saya sih alhamdulillah 2015, Cak. Oh, Jadi, 2015. jadi Cak, jangan banyak dulu bercanda, Cak. iya, iya. Serius. Kan Cak Iwan tuh serius. Iya, iya. Saya yang bercandanya gitu. Cak kan gitu kan. Takut tergeser. Tapi dari awal ini udah ketawa-ketawa, makanya saya nahan ini supaya nggak ketawa gitu. Ya, oke. Iya. Saya pindah dulu deh, Cak. Nah, biar, iya. biar clear nih. Nah, oke, lanjut ya. Dari SD suka motor. Nah, suka motor. Nah, dia suka motor, dari SMP suka motor, sampai SMA suka motor. Sama tahu nggak? Dulu, Ya. lain-lain yang ngapel ya, malam minggu kan biasa kalau orang Jawa ngomong ngapel nih. Ya, Ya, tahu nggak ngapel kan? tahu ke rumah cewek Nah, kan. rumah cewek kan. Saya itu nggak begitu, saya di jalanan. Jadi kayak si Paropo nongol itu hal yang biasa. Saya pikir itu masa muda saya begitu. Oh. Ngedrak liar. Cuma dulu kan nggak ada nama internet, nggak ada kamera. Jangankan kamera, Cak. Foto aja roll itu mahal banget, Cak. Saat itu ya, 36 roll itu, Cak. Itu 35.000, uang kita saku 1.500 per hari, Cak. Tahun berapa tuh? Cak? Jangan diperjelas Oh, saya, iya. ini hanya gambaran. Oh, iya, Nah, itu yang saya lakuin karena saya passion sekali dengan motor. Sebenarnya tapi teman-teman, kalau saya pribadi ya sekarang udah mungkin sudah agak mature, nggak berusia ya, kita ngomongnya mature, Ya, oke. lebih enak didengerin lah ya. Iya, iya. Nah, teman-teman yang balap-balap di jalanan, jangan ngedak-ngedak liar, sebenarnya kalau bisa ya dihilangkan lah gitu ya. Iya. Karena dulu saya pribadi ngelakuin itu, tapi saya pribadi juga banyak kehilangan teman, Cak. Jadi kecelakaan, ngedak-ngedak liar, balap-balap liar kecelakaan, dan meninggal. Itu suatu hal yang bikin shock sebenarnya kayak gitu. Dan apakah itu semuanya takdir? Ya, jangan ngilangin takdir. Iya. Kalau semuanya takdir susah, kita kan ikhtiar, Cak. Betul. Contoh, nah ini kita contoh nih. Ada yang bilang, ini udah takdir semuanya. Sampai nggak usah kerja dah kalau ngomong. Kan katanya orang, takdir saya udah ada. Iya, betul. Nih ya
Di bayi saya di kandungan udah rezekinya, jodoh semuanya. Ada kok, ngapain saya pusing-pusing? Ya udah, sama nggak usah kerja. Ada duit nggak? Nggak ada. Itulah nama ikhtiar. Nah, jadi orang terus berusaha dari sana. Kalau udah ikhtiar, nanti baru tawakal kan gitu, Cak. Betul, betul. Nah, jadi teman-teman kalau bisa udahlah jangan kebut-kebutan di jalan, ngeri saya ngeliatinya tuh. Jadi Cak Iwan banyak kehilangan teman Iya. dari Jadi di dulu jalan. tuh ya 9 bulan itu kan Cak, helm kan minim memang. Minim namanya awareness. Helm itu sesuatu hal yang mengganggu. Dulu full face jarang, Cak. Oh. Jadi kita ngedrag ya selalu nggak pakai helm, rata-rata gitu. Apakah helm bisa membuat kita selamat? Ya, sangat membantu. Tapi speed 120 ke atas, Ya. ya udah, nggak akan mungkin, Cak. Ya paling oke mungkin kepala aman, tapi ujung-ujungnya tulang protol sama aja kan. Nah, itu hanya salah satu contoh di mana Iwan Banan lahir dari passion dan pada akhirnya saya saat itu sudah kerja di perhotelan. Saya orang hotel, Cak. Oh, oke. Nah, jadi orang hotel di depan, kalau orang datang selalu ya, kita kan bintang 5 ya, kita expatriat. Good morning sir, how are you, can I help you? Nah, selalu gitu. Oh. Tapi ternyata saya di sana dari bawah, ya bellman sampai ke front office manager, yang namanya passion itu nggak bisa dihilangin. Saya nggak enjoy, Cak, di sana. Saya kerja di perhotelan 13 tahun. Iya. Saya nggak enjoy, Wow. saya tetap passion saya adalah motor. Saya beli motor pertama tahun 2002, Cak. Itu gaji pertama kerja ya. Motor apa tuh? Mega Pro pertama. Oh. Kenapa nggak Tiger? Duitnya nggak ada, Cak. Oh. Jadi Tiger harga waktu itu 18,5 juta ya. Saya beli Mega Pro 14 juta. 14 juta ya. 1 juta itu berharga dulu. Nah, tahun 2002 saya beli. Jadi dari sana motor itu saya otak-atik tuh. Udah apa aja, udah motor dasarnya kan jelek ya desainnya ya. Iya. Tahu Mega Pro nggak sampean? Tahu Mega Pro. Yang generasi sebelum Primus, yang lebih Oh, yang dulu-dulu saya nggak yang dulu-dulu tuh. Sama aja kelihatan. Kayak aktingnya masih muda banget gitu. Iya, iya, iya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya nulis ya. Nulis iseng. Dan teman-teman pasti dulu yang sekarang mungkin followernya Ak Bobby yang sekarang mungkin nggak terlalu tahu blog ya mungkin kurang tahu ya. Blog kayaknya banyak yang nggak tahu sih. Jadi itu tulisan ya sebelum ada YouTube, sebelum ada nama Instagram, sebagai ya mungkin levelnya Friendster lah. Nah, tahu ya gitu ya. Blog sama blogspot sama nggak sih? Sama. Oh, sama. Cuman kalau blog itu dulu ada WordPress, ada blogspot dari Google. Cuman ternyata Google gagal. Jadi dia kan ingin mewadahi blogger supaya ngeblog di blogspot, tapi ternyata kita semuanya menggunakan WordPress namanya. Oh. Nah, jadi WordPress itu sendiri lagi. Nah, udahlah singkat cerita di sana saya ngeblog dan teman-teman tahu nggak 2009 pertama saya ngeblog ya, saat itu ternyata responnya bagus banget. Pertama saya membahas mengenai Ninja 2 tak. Oke. Nah, saya membahas mengenai bagaimana Ninja, bagaimana dengan RGR. Jadi kalau kita ngomongin mengenai the power of speed, saat itu dulu adalah two stroke. Sampai naik motor 4 tak diketawain, Cak. Motor bapak-bapak gitu. Oh, gitu. Wow, iya, Cak. Dulu anak muda selalu motornya adalah Force One, A1 ZR. Satria. Satria itu agak terakhir ternyata. agak terakhir, iya. Pertama itu dulu RGR. Suzuki RGR, Iya, tahu. RXZ, RZR Yamaha. Ya, Pernah dengar nggak? pernah dengar. Nah, dia RZR. Nah, Honda saat itu mainnya di 4 tak. Mereka hanya punya GL Max, GL Pro. Tahu nggak? Itu nggak tahu kayaknya nggak tahu nih kayaknya ini. Iya. Pokoknya sama naik motor, ya, alhamdulillah saya pasti insya Allah tahu lah. Ya. Jadi pada intinya saat itu karena two stroke, Honda itu dipandang agak kurang karena Honda memang fokus banget di 4 tak, four stroke. Mereka hanya mengeluarkan Tiger. Tiger datang sekitar 93 waktu itu. Ya. Tiger warna hijau ya. Tiger 2000. Wah, itu Cak. Tiger 2000 itu. Saya pertama itu keren bener, Cak. Itu Ya emang Allah. hits dulu ya? Hit. Karena kenapa? Desain 90-an early ya. Awal 90-an itu motor rata-rata kecil. Oh. Slim. Kotak. Ya, Ya kan? Jadi ketika ada Tiger yang membulat, muskuler gede, keren banget, Cak, itu, Cak. Beli? Nggak kuat, Cak. Oh, nggak saya, Cak. kuat. Minta sama bapak nggak dikasih, Cak. Oh. Jadi singkat cerita yang punya ya teman-teman yang memang ya orang tuanya tajir-tajir lah. Kita kan wong cilik, Cak. Oh. Nah, jadi itu sejarah mengenai singkat. Berarti Cak Iwan tuh dari nol juga perjuangannya. Dari nol, Cak. Aduh, sampai ke bukan priwe. turunan-turunan. Sultan gitu? Iya. Iya enggak, Cak. Kita wong cilik, kita di desa. Saya ngerasain loh, Cak, namanya jaga sawah itu. Sama pernah nggak jaga sawah? Nggak pernah. Jadi sawah itu kalau sudah menguning, itu harus kita jaga dari serbuan burung. Bukannya pakai itu? Apa? Pakai yang begitu-gitu.
Nah, iya itu ngerasain saya. Oh. Jadi pakai stick, ya kan? Jadi pakai tali panjang, Ya. kasih boneka-bonekaan, saya digubuk nih. Jadi kalau ada, kan burung itu nggak hanya cuma 1, 2, 3 biji, Cak. Banyak. Udah kayak topan. Oh. Nah, kalau burung-burung di kampung begitu. Jadi ribuan, beng. Langsung, apa namanya, nongkrong di padi kita, kalau nggak dijaga habis, Cak. Kopong semua. Itu saya, woi, kelontang. Nah, Oh. kalau nggak geser, kita pakai pelencong namanya, Cak. Oh iya. Pelencong itu kayak stick dari bambu, itu kita kepel-kepel pakai tanah liat, tusuk, lempar, peng. Itu saya ngerasain. Hilang Cak. burungnya. Hilang, kan ada dikira orang kan. Oh. Jadi kalau ada tanah liat langsung jatuh dekat mereka, rombongan burung itu peng langsung lari lagi. Itu ngerasain, Dan Cak. Cak Iwan ngalamin. Ngalamin itu. Saya anak petani, Cak. Anak petani. Iya, petani, saya tulen petani. Gitu, Cak. Oh, tapi untuk dari kehidupan sendiri berarti setelah ngeblog itu mulai naik kurvanya. Nah, setelah ngeblog itu memang booming banget ya. Jadi pertama kali ngeblog itu, dan saya juga nggak nyangka ya saya dapat duit dari sana, Cak, ya nggak pernah mikir gitu ya. Iya. Soalnya pertama kali mungkin sampean buat YouTube kan udah AdSense gitu mikirnya Iya, kan. iya. Woi, AdSense, aku pengen jadi YouTuber, pengen cari uang. Iya, iya. Nggak ada, Cak. Karena dulu nggak ada informasi mengenai demikian. Jadi ngeblog ya kita nulis kayak buku diary aja tapi digital, ya kan. Iya. Apa yang ada di hati saya ungkapin, dan ternyata responnya bagus. Dan tiba-tiba setahun dari itu, setahun, Cak, ingat setahun. Setahun dari ngeblog loh. Dari mulai ngeblog Dari gitu. mulai ngeblog itu setahun, tiba-tiba ada email ting gitu ceritanya. Emailnya apa? Menanyakan, Mas Iwan Banaran, boleh tahu nggak rate card-nya berapa? Saya bingung, Cak. Iya. Saya reply, rate card apaan ya? Oh, gitu. Iya, dulu itu ya. 2010, Cak. Saya ngeblog 2009, 2010. Ya, mungkin hampir 2 tahun berarti ya. Nah, itu 2010, 2011. Oh, 2011-an kayaknya. Itu saya ditanya red card. Saya tanya balik, apa itu red card? Mereka bilang red card itu adalah harga per bulannya berapa. Mereka pengen pasang iklan di blog. Saya jawab sekian, langsung ikat setengah tahun. Itu saya langsung nyesel, Cak. Kenapa tuh? Kok kemurahan apa ya? Langsung dia Jadi singkat cerita, Berapa tuh? Bentar dulu nih. wah itu Pada saya, saat itu. wah Masih saya ingat malu, nggak? Cak, itu, Cak. Masa kita ngomongin nominal, pokoknya kecil, Cak, kecil. Intinya itu per bulannya itu sangat cukup lah buat beli susu gitu, Cak. Oh, pada saat itu. Saat itu sangat cukup buat beli susu anak lah. Iya kan? Jadi, Oh, iya. apa? Enggak, lanjut aja. Oke, jadi dari sana, Cak, saya makin semangat, Cak. Nulis yang biasanya seminggu mungkin 4 kali, sehari jadi 3 kali, Cak. Oh. Nah, dari sana ini belum selesai ini perjuangan belum selesai. Nah, kita udah ngeblok, establish makin naik. Tapi kan saya kerja, Cak, di perhotelan. Iya. Jadi saya menggunakan fasilitas kantor komputer. Ya, mohon maaf ya, Iya, iya. manusia itu ternyata di depan kita baik gitu ya. Iya. Staf-staf saya ini kan saya pikir orang baik semua nih. Saya pakai fasilitas Kantor? kantor pun kan pada saat istirahat gitu ya. Iya, benar. Atau pada saat out of duty bahasanya. Ternyata dilaporin saya, Cak. Dilaporin. Dilaporin. Pak Iwan, ngeblok mulu, Bu. Gitu. Saya dipanggil HRD, Cak. Wah, itu. Saya promosi saya delay, dibatalin. Kalau nggak salah, dibatalin, dipending lah judulnya. Saya dipanggil, saya dapat laporan nih. Iwan, kamu ngeblok pakai fasilitas kantor. Jadi untuk sementara ada proposal kamu akan dinaikkan posisi, tapi mohon maaf dipending dulu. Wah, sakit hati tuh, Cak. Nah dari sana, Cak, itu saya cuekin. Saya nggak kapok, Cak. Itu alhamdulillah ya, Allah tuh memang berikan. Saya double, Cak. Tetap bodoh amat, nggak naik bodoh amat. Orang saya dapat duit ya kan, gitu Iya, mikirnya. iya, iya. Nah, udah ngeblok terus. Nah, momen yang paling akhirnya di 2012 ya nggak salah, apa 2013 saya lupa ya. Antara itu, momen yang saya nggak lupa sama sekali ketika Yamaha Indonesia kontak Iwan Banaran. Kontaknya apa? Mas Iwan salah satu blogger yang terpilih untuk interview Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Bisa nggak di Four Seasons Hotel tanggal sini? Gila! Itu saya cekut kepala, Cak. Karena kenapa? Saya minta izin sama bos nggak dikasih. Nggak bisa gitu. Wah, itu kan yang bos saya tuh cewek, Cak, orang Medan, Cak. Iya. Wah, tahu sendiri Medan kan, to the Iya. point, Keras, jeder. Nggak bisa. Ada check in check out. Waduh, galak bener pokoknya tuh ngomong. Nggak ada namanya, mohon maaf ya Wan, nggak bisa ya. Nggak ada, Cak. Itu udah kayak ngajak asah golok, Cak, kalau ngomong. Tapi memang karakternya begitu, sebenarnya baik orangnya. Iya, iya. Nah, cuman saya ini kan merasa ini Valentino Rossi, Cak. Selebritis di zaman itu kan Rossi pick-picksnya itu. Jadi lagi luar biasanya. Nama Rossi ikonnya MotoGP, Lorenzo ikonnya MotoGP.
Saya akhirnya putar otak nih, Cak, ceritanya. 2013, saya akhirnya apa? Ya ini jangan dicontoh ya teman-teman ya, ini agak nggak bagus juga sih. Oke. Saya pakai surat dokter, Cak. Oh, sakit lah. Sakit ceritanya. Tet, saya hari itu izin sakit. Ya. Singkat cerita mulus nih. Masih jadi HRD nggak kira-kira yang Oh, waktu itu? jadi HRD? Nggak, HRD yang waktu itu. Oh. Nanti nonton. Kan sakit, yang bohong. Oh, yang sekarang? Iya. Iya, kayaknya masih ada kayaknya ya. Udah tua kali ya? Ya udah tua kali. Nggak Udah. apa-apa ya. Ya mohon maaf Bu ya, kalau emang ini kita hanya sharing aja informasi bahwa hidup itu penuh perjuangan intinya. Nah, gitu. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa, saya izin, interview Valentino Rossi, fotonya ada. Wah, happy, Cak. Ini Rossi segini, Cak, bahasanya. Segini bahasa. Hai Valentino, how are you? Wow, jadi dia dari Ducati pindah ke Yamaha lagi waktu itu, balik. Iya. Jadi he got a problem lah dengan Ducatinya, informasi. Jadi saya ngobrol dengan Rossi, itu happy dong, foto bareng sebagainya. Seperti ini, Cak, 10 menit, Cak, pengen aja. Sekarang aja kita, ya lama, Cak. Sekarang kita mau foto aja di pedok lari-lari, cepat lari-lari kan, kayak orang rebutan. Itu enggak, very eksklusif. Rossi nanya balik, aku nanya balik. Dan mostly Rossi itu memang orangnya humble banget. Dan yang paling penting adalah ganteng pol. Oh, maksudnya? Cak, sama kalau lihat pembalap bule itu memang bersih-bersih, Cak ya. Iya. Kalau kita kan udah jadi apa ya, di sirkuit langsung udah gosong semua gitu. Mereka Iya, tuh enggak, saya juga bingung tuh. Jadi ngomong gitu. Nah, singkat cerita, Cak, saya seneng banget saya ngepost di Facebook, Cak. Nah, saya itu nggak temenan sama bos saya, Cak. Oh, tapi Staff saya lagi yang laporin, Cak. Itulah makanya teman-teman ya. Jadi ya udahlah, singkat cerita itu semuanya kan udah disetting sama Allah ya. ya benar. Jadi akhirnya dari sana, Cak, saya dimaki-maki besoknya. Saya benar-benar dimarahin habis. Saya ngerasa kayak bocah yang baru lulus kuliah dimarahin, tahu nggak? Iya, Nah, itu jadi saya ngerasa diinjek-injek rasanya saat itu ya. Akhirnya saya pulang di rumah, saya cerita ke istri. Saya bilang sama istri, kita harus memilih. Nggak bisa seperti ini terus paralel. Hotel atau blok, take it or leave it. Saya bilang gitu, iya. Tahu nggak katanya istri? Apa tuh? Mas di mana hatinya? Nah, saya bilang hati saya di motor, di blok. Oh, di motor. Iya, otomotif saya suka. Ya udah, Mas ambil itu, resign dari hotel. 13 tahun, Cak. Saya akhirnya memutuskan resign, orang tua saya pusing itu. Lah saya kuliah di perhotelan, jadi front office manager kasarannya ya kan. 13 tahun, ada staff saya 12 orang di bawah saya. Udah keren lah, Cak. Iya. Body ganteng ya, pakai dasi. Waduh, udah pokoknya itu. Kalau ditanya, Iwan ada temen nih SMA nih. Wan, kerja di mana? Hotel. Enak nih. Kalau sekarang, Wan jadi mana? Tukang ketik. Jadi statusnya tuh lebih keren hotel. Nah, oke, singkat cerita akhirnya saya fokus di sana, Cak. Tapi Allah Maha Adil, saya percaya sekali bahwa ketika kita menutup satu ladang, selama kita benar-benar serius pada ladang satunya, catatannya serius ya, serius dan fight, berdoa, kamu akan dikasih jalan, kamu akan dikasih rezeki di sana. Dan Allah luar biasa, saat itu, Cak, saya langsung membumbung tinggi. Jadi signifikan grafiknya setelah saya fokus. Jadi teman-teman semuanya, pesan kita ambil intisari, apa bahasanya kalau kita ini ya, Intisari itu minuman kalau di Jawa. pesan moralnya, Cak. Pesan moralnya adalah begini, semuanya itu serius itu. Kalau kita serius, memang ada titiknya di mana kita tuh kadang-kadang kok nggak berhasil ya, itu sebenarnya ujian yang saya lihat. Tapi kalau kita serius, insya Allah pasti. Nggak mungkin petani nyangkulnya rajin, Cak, sama dengan petani satunya yang males. Itu aja. Padi pasti lebih subur. Itulah hukum alam. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, saya jadi blog. Saya boleh nggak sedikit share mengenai ini? Di tengah-tengah. Oke. Jadi, saya ini kan bukan orang yang religius sebelumnya. Istri saya memang religius. Jujur aja, istri saya itu ada rusak gara-gara Iwan Banaran. Oh gitu. Jadi ya kita mungkin agak religi sekarang. Cuman ini saya nggak pengen menggurui, nggak. Cuman hanya pengen nge-share aja yang saya rasain. Jadi teman-teman, saya dulu itu walaupun perhotelan, seolah-olah kan, wah hotel. Wah gitu ya. Wah, tapi ternyata enggak. Ekonomi saya carut marut, Cak. Jadi saya pada saat itu setiap tanggal 25 itu saya cari utangan buat nyambung tanggal 28. Saya gaji tanggal 28. Tanggal 25 itu kehabisan uang sering banget. Hanya 300.000, Cak.
buat nyambung Mas. Saya punya anak 2, pengen aja. Punya anak 2, masih ngontrak, ya. Istri bantu, udah kerja nih istri nih. Dua-duanya kerja, Cak. Istri di HRD, Personalia ya, Human Resources. Di Bogor ya, waktu itu di, di Riverside. Saya di Perhotelan, tapi nggak cukup. Di sana bertahun-tahun seperti itu, Cak. Pada titiknya istri bilang, nah ini agak-agak, saya sampai sekarang pun nggak lupa gitu. Mas, kayaknya kita ada yang salah rasanya. Gitu istri ngomong gitu. Saya tanya, apa yang salah gitu. Kita utang banyak, Cak, waktu itu. Utang banyak. Dan saya sangat gampang utang gara-gara ya kepepet. Biasanya kadang-kadang kan, masa orang nggak boleh ngutang, orang kepepet kok. Nah, itu bahasa setan sebenarnya itu. Oh, itu bahasa setan. Bahasa setan sebenarnya. Kalau bisa memang hindari. Ada sesuatu di sana. Ketika kamu utang ya, utang dalam arti utang yang ada bunganya. Nah, kalau utang teman nggak minta apapun itu bagus. Dan kita kalau ngutangin teman jangan pernah minta persenan. Benar. Itu riba. Betul. Jadi kita bantu aja. Kalau nggak mau bantu kasih gitu aja. Nah, istri tiba-tiba datang ngomong, Mas kayaknya ada yang salah, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, nggak panjang ini ya. Nggak apa-apa. Nah, kita kan ngobrol-ngobrol. Ngopi-ngopi gitu kan. Cerita ngopinya. Justru saya mau panjang ini. Ini kalau kita sekamar ini bisa sampai pagi sih. Saya nggak biarin dia tidur sih. Iya, besok tepar MotoGP. Ya, istri bilang. Istri bilang, Cak. Istri tuh ngomong. Ada yang salah di sini, Mas. Saya tanya, apa yang salah gitu. Perasaan semuanya oke-oke aja, walaupun memang hidup nggak jelas. Ya, saya sampai tahu nggak, Cak, namanya orang sholat itu saya bolong-bolong, Cak, jujur aja. Saya orang yang ntar aja deh sholat gitu. Masih muda ntar aja deh gitu. Orang apa ya, ya males aja, gimana sih? Sama ngerasain lah kalau lagi males sholat waktu itu ya. Jadi saya ngerasa, ya memang saya bukan orang yang didik yang religinya sangat kuat, enggak. Bapak saya pun nggak pernah, woi sholat, gesper nih kalau nggak sholat. Nggak ada begitu. Mau kamu sholat terserah, mau nggak terserah. Kita kan muslim nih. Dan intinya memang bapak dan ibu saya itu kejawen, Cak. Kejawen tahu yang samaan kan? Nggak tahu. Kejawen itu orang yang sholat iya, sholat monggo, nggak sholat monggo. Oh itu kejawen istilahnya. Kejawen. Orang-orang Jawa itu lebih kental. Makanya kalau kita ngomongin mengenai kejawen, kita agak sebenarnya ya, agak mirip sama kultur Hindu sebenarnya. Kita kan kalau kita sejarah kerajaan kan Majapahit dan sebagainya, yang masih suka kadang-kadang punya keris, masih punya pegangan ini itu. Nah, itu kejawen kalau kita ngomongnya. Nah, jadi ya nggak religi banget lah gitu. Nah, saya tanya, apa yang salah? Mas ngerasa nggak sih, Mas, kita setiap gajian itu nggak pernah memikirkan kewajiban kita harus keluarin gitu. Saya kaget di situ, Cak. Ini maksudnya yang mana ya sebenarnya itu? Ada kewajiban kita 2,5% itu bukan hak kita, maksud tadi. Gila, saya langsung mikir, Cak, geblek. Ini duit aja kurang masih mikir 2,5% kan gitu mikirnya. Iya, saya diem aja tuh sama istri. Oh gitu ya, iya. Kalau menurut Rini sih gitu. Nah, istri namanya Rini kan. Ini sih gitu, Mas. Ya deh, nanti kita ini aja deh, kita coba 2,5% kita sisihkan itu. Ya itu bukan hak kita, Mas. Ya udah kita ini. Cuman aku anggap angin lalu, Cak, itu, Cak. Jadi itu proses di mana akhirnya pada titiknya itu sampai aku kaget beberapa hari setelah begitu, beberapa hari, minggu mungkin ya. Istri tiba-tiba ngomong dengan serius, apa yang ngomong, boleh nggak, Mas? Boleh. Jadi disitulah istri memberikan pengakuan bahwa istri ternyata mengangkat anak yatim, Cak. Saya tanya, namanya siapa, umurnya berapa, kenapa diangkat anak yatim? Iya. Singkat cerita, dia nyebut anak ini, dia yatim, udah nggak ada bapaknya, terus sekarang sama tantenya, terus dia masih SD, istri ngasih 150.000 per bulan. Saya kaget, Cak, situ, Cak. 50.000 aja berharga buat saya gitu kan. Cuman entah kenapa hati saya yang berat itu nggak kuasa untuk ngomong melarang. Jadi saya, gitu ya, ya udah nggak apa-apa tuh mikir saya. Aduh, ini kok duit aja susah, masih mikir. Pada saat itu belum ikhlas ya, berarti masih ganjel. Karena kekurangan. Itu setan sebenarnya. Sekarang udah sadar gitu. Wah, Mas, setan luar biasa sih bisik-bisikinya. Itu saya rasain. Nah, Cak, percaya nggak percaya, Cak? Aku tuh sering merinding kalau kayak gitu ya. Ini sejarah hewan banget hanya nongol di channel Bobby Stan Rider doang ini. Jadi
ada momen di mana saya tuh ngerasa aja, semua diperlancar setelah itu, Cak. Ada aja yang kontak, Mas, berapa rate card-nya? Ada lagi yang kontak. Tapi masih belum sadar saya, Cak. Oke. Nah, belum sadar. Jadi, sorry. Kayaknya itu momen di mana masih sulit, Cak. Belum ada itu, blog nih. ya. Jadi blog ini sebenarnya kayak Salah satunya. salah satunya, kayak kok diarahkan aku ngeblog sebagainya itu, Cak. Oh iya. Nah, itu masih di hotel yang nggak ada duit masih. Iya, Jadi agak mundur, mundur ya. Mundur. Agak mundur ke belakang. Nah, singkat cerita, saya itu pernah terpana di depan, bahasanya terpana lagi, nggak apa-apa ya, Iya. paham ya? Paham. Ya, terbengong lah gitu. Iya. Di depan mesin ATM, saat itu kan saya gajian waktu itu di Permata Bank ya. Saya narik, saya itu terakhir, Cak, itu sangat ingat. Biasanya saya tanggal 24 saya narik, itu hanya tinggal 50.000. 50.000 kan mengendap ya, Cak ya. Iya. Jadi tanggal 25 atau 24 itu selalu habis itu. Nah, mindset saya itu waktu itu saya ambil duit 150.000, mindset saya itu habis. Habis, ya. Tapi ketika saya ambil, keluar nih saldo, resinya itu kan keluar. Di situ saya kaget, Cak. Ternyata Kok ada duit, kok masih sisa 250.000? ya. Itu saya diem lama tuh, Cak, di depannya. Ya Allah, apa aku salah hitung kemarin ya? Itu masih gaji yang sama loh. Saya diem, Cak, diem itu. Bengong, saya sampai ulang lagi namanya lihat saldo itu, kan dia kertas dulu kan, saldo 250.000-an, ada, Cak. Saya pulang, saya tanya istri, ada nggak yang transfer ke kita gitu, transfer ke saya? Nggak ada, Mas, transfer apaan, kenapa? Saya cerita. Istri bilang apa? Masya Allah, itu doang. Saya yakin, Mas, nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya nggak salah hitung, Mas. Enggak, saya ingat banget di sini saya tuh. Entah saya salah hitung atau apa, pokoknya saya ingat banget. Ya. Dan itu sudah jadi habit atau kultur atau apalah itu, setiap tanggal segitu habis. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Dan setelah itu, Cak, hidup saya tuh kayak digeser. Walau alam. Sekali walau alam, sekali lagi walau alam. Kalau ditanya, saya nggak ada bukti sama sekali, tapi yang saya buktikan adalah hidup saya berubah. Saya itu sangat sulit hidup saya dulu, Cak. Saya suka merinding kalau ngomong gitu, walau alam, bener, Cak. Makanya sampai sekarang pun, Cak, saya selalu berusaha ya, walaupun apapun yang terjadi, saya bilang sama istri, dan istri pun sangat setuju, kita umrohkan orang minimal satu tahun. Masya Allah. Saya lakukan itu sampai sekarang, alhamdulillah. Saya bukan mau ria ya, teman-teman, cuma saya pengen ini menjadi salah satu referensi hidup lah. Yang baik kenapa enggak gitu ya. Betul. Iya. Karena sekarang, Cak, hal-hal yang jelek aja orang pada berani nge-share dan lain sebagainya kan. Coba kalau kita mandang misalkan nih ada orang sharing tentang doa, tentang sholat dan lain-lain lah ya, soal kejadian hidup yang emang menimpa real, terus efeknya juga bagus. Seperti hal-hal yang begini ini positif banget loh, bukan ke arah ria gitu justru. Ini bakal jadi contoh yang bagus banget, mungkin banyak orang-orang yang belum tersadar juga di luar sana jadi iya nah, itu jadi jariah juga loh sebenarnya. Iya, amin. Makanya saya sama ngajakin gini, saya oke mau, karena kan saya pikir ini jariah. Iya, Terserah masing-masing personal menerima apakah dianggap akan negatif positif. Tapi kalau saya merasa ini adalah hal yang positif, kenapa enggak gitu ya. Betul. Jadi itu, Cak, yang saya rasain. Dan saya nggak ada rumus. Kalau sama nanya apa sih Cak Iwan kok sampai bisa eksis sampai sekarang. Jadi apakah ada spesial rumus sebagainya? Saya pikir itu semuanya kuasa Allah, saya pikir ya. Itu. Jadi kalau saya saya tips-tips mengenai yang jelas, yang technical mengenai bagaimana share, bergaul sosial media, bagaimana kita bisa memberikan pencerahan mengenai review motor dan sebagainya, itu semuanya sebenarnya bisa belajar. Everybody can do it. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana bisa ketika orang mendengarkan kita, dia happy. Itu siapa yang buat? Kan Allah, bukan saya. Iya, betul ya. Nah itu, Cak. Makanya alhamdulillah juga saya sampai sekarang gitu ya, kondisi kan kita susah. Dari kemarin kan kita ngomong, Cak. Iya. AdSense juga makin anjlok, ya kan? Semuanya juga susah. Ekonomi secara general susah. Nggak usah kita, Cak. Produsen motor yang saya ngobrol dengan teman-teman semuanya, mereka mengeluh dengan market share. Penjualan motor sulit. Jadi ekonomi kita ini sebenarnya memang sedang nggak baik-baik saja dari kacamata aku. Mungkin
gara-gara ada transisi di mana orang akhirnya wait and see, bisa jadi. Oh. Mungkin karena kita kan pajak makin besar. Iya. Jadi orang-orang ini menahan semuanya biar lebih safe lah untuk hidup gitu ya. Artinya apa secara general kita sulit gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa bersama dengan senang ketawa ketiwi ya kan, bisa Iya. begini begitu. Kita bisa sesuatu alhamdulillah bisa. Itu kan sebuah anugerah. Betul. Kalau saya pikir gitu, Cak. Jadi itulah yang saya rasakan langsung. Jadi teman-teman semuanya apa sih yang pengen saya tekankan di sini? Jangan sayang membuang 2,5% itu bukan hak kita. Betul. Kalau kita muslim, sekali lagi kalau kita Setuju. muslim. Kalau non muslim pasti punya kepercayaan masing-masing ya. Iya. Tapi kalau yang muslim, kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran, Allah itu maha menepati. Itu aja. Itu yang saya rasakan, Cak. Al-Quran itu bukan teori, Cak. Saya merinding, Cak. Sumpah ngomong begini. Al-Quran itu benar-benar menjadi panduan kita kalau kita ngikutin, itu aja. Iya. Saya dulu nggak ada namanya orang sedekah, nggak ada mikir. Tapi setelah saya ngikutin istri, yang alhamdulillah luar biasa istri juga sih. Istri sekarang, Cak, kalau membantu orang, Masya Allah, Cak, kadang-kadang saya, ih gede banget sih, kadang-kadang gitu. Tapi istri tahu nggak ngomong apa? Mas, nggak usah mikir begitu. Ini balik ke kita, Mas. Entah dalam bentuk apa. Bukan selalu bentuk uang. Kesehatan, ketenangan jiwa, jariah. 100% saya percaya sih kalau itu benar. Nah, ya kan? Iya. Cak Bobi gimana bisa ngomong gitu? Iya, apapun yang kita kasih, apapun kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya buat kita. Ya. Itu saya dari dulu saya percaya itu. Makanya apapun yang kita lakukan, kita curangi orang, kita bikin orang sedih, itu balik ke kita juga. Absolutely. Yes, 100%. 1000% malah. Iya loh. Itu cermin, Cak. Ya. Dan dari cerita yang tadi emang poinnya itu pertolongan Allah itu nyata gitu. Sangat nyata. Karena banyak loh, Cak. Orang yang emang udah putus asa terus dia mungkin tobat atau mengingat Allah tapi masih dalam keraguan-raguan gitu ya. Kadang gimana ya? Ya gitu. Ya gitulah. Cuman gini, Cak, saya juga pengen menekankan di sini, jangan sampai ketika kita sedekah, dengan mungkin mendengarkan cerita Iwan Banaran, Jangan sampai jadi mengharap. berpikir nih, nah, jangan sampai seperti itu juga. Ya. Kalau seperti itu, udah mending jangan dilakuin. Iya benar. Jadi kita gini, Cak, kita ngelakuin itu, kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah, kita sedekah, itu untuk mensucikan. Jadi ini bukan hak kita nih, 2,5% orang yang nggak mampu, anak yatim piatu, janda-janda yang nggak punya suami, itu adalah hak mereka gitu loh. 2,5% minimal loh ya, itu minimal. Kalau lebih alhamdulillah, Alhamdulillah. minimal. Jadi ketika kita makan 2,5% itu artinya kita makan bukan hak kita. Itu yang kita harus benar-benar ini nih, di sini nih harus ditancepin gitu ya. Jadi di sana nanti insya Allah kalau kita sudah ikhlas betul gitu ya, udahlah, saya udah ngerasa sendiri, ada aja rezeki itu. Iya. Ada aja rezeki, Cak. Asli beneran. Saya pernah tuh, Cak, ya, sekali yang saya sangat ingat sekali, memang saya banyak belajar sama istri, Cak, jujur ya. Alhamdulillah gitu ya, istri saya kan orang Jawa Timur, orang Jember ya. Iya. Memang dia secara agama kuat banget ya. Ya sempat rusak gara-gara saya sih, melenceng gitu ya. Iya. Tapi saya banyak belajar sekarang, contoh kayak gini, Cak. Saya ini kan dari kecil di desa. Ini hanya contoh kecil ya. Dari kecil kita waktu itu toilet jongkok. Bukan jongkok ya. Jongkok ya, sorry, jongkok ya. Jongkok yang lama itu loh, Cak. Iya. Yang jongkok tahu nggak? Tahu dong. Yang toilet jongkok ya. Toilet jongkok Bukan kan. yang kayak Eropa-Eropanan, bukan. Iya. Ya, jamban lah ya. Iya. Nah, saya pribadi, orang tua juga, ini mungkin agak jelenah ya kita ngomongin toilet, tapi memang ini cerita yang Ya, jujur ini. Iya benar. Itu kamar mandi kita, jamban kita, ya itu aku menganggap satu hal yang nggak sensitif gitu. Aku nggak sensitif. Karena aku merasa dari kecil seperti itu, pakai itu, is okay. Ya. Sampai istilahnya ya bapak ibu udah sepuh gitu ya, udah tua gitu ya, itu pakai seperti itu. Aku sejak di Jakarta udah punya rumah kan pakai yang udah duduk. Iya. Dengan bertambah namanya bobot badan semuanya jongkok kan sulit. Ya benar. Bener nggak? Benar. Wah, itu kesemutan itu beneran kalau maksain diri. Saya kerang aja, saya kalau toilet, di jongkok udah saya mending nggak ke toilet gitu. Nah, istri suatu saat, suatu ketika gitu ya, setelah pulang di jalan ngomong, Mas Iwan nggak pernah kepikir ya, kira-kira kepikir nggak sih Mas gitu? Pikir apa? Toiletnya ibu itu masih ibu saya, mertua bapak ibu gitu. Emang kenapa toilet gitu? Namanya nggak sensitif, Cak. Dari kecil kan begitu. Iya. Langsung istri memberikan gambaran, kita aja Mas yang seperti ini, usia segini, kita sulit loh Mas kita jongkok.
masa bapak ibu masih menggunakan model jongkok sementara kita duduk? Kepikir nggak sih untuk di-renov total kayak apa kayak? Ngomong begitu, Cak. Itu aku tuh salut sama istri beneran gila. Ini aku kalau ngomong duluan kan nggak enak, tapi udah istri yang open kan enak nih. Iya, iya, Dan betul. aku juga kayak disadar, oh iya juga ya Nduk ya. Aku bilang, nah, namanya kan aku panggilin Nduk lah gitu sama istri itu. Oh iya Nduk ya, iya Mas. Kalau bisa direnov lah Mas, segera gitu. Ya udah deh kamu atur deh itu. Udah istri aku kasih full otoritas keuangan dia ngatur, dikirim lah semua deng ke sana, dibangun Cak. Peng. Percaya nggak sampean? Saya kirim duit itu Cak, niatnya untuk renovasi toiletnya bapak ibu. Besoknya ada perusahaan ya yang nggak pernah ngasih uang, dia sering endorse tapi endorse putus itulah ya. Iya. Tiba-tiba transfer itu WhatsApp saya transfer duit nominal yang sama plek, Nominalnya sama. nominal sama plek, saya merinding beneran nih. Kita bilang apa? Mas Iwan, ini untuk Mas Iwan dan keluarga ya. Semoga bisa semoga bisa waktu itu kita puasa ya waktu itu ya. Puasa apa lebaran pokoknya ada hari raya kalau nggak salah. Iya. Ya bisa buat uang jajan dan sebagainya buat keluarga. Selamat kayaknya habis hari raya apa hari raya lupa deh. Selamat hari raya ya Mas ya gitu. Itu non muslim Cak ngasih tahu. Dia nge-share ke aku sampai transferannya nominal sama. Itu saya Masya Allah. Saya cerita ke istri Masya Allah Mas itu. Uang kita Ajaib, dibalik. Ajaib, Cak. Itu teringat sampai sekarang, Kang Mas. Itu bukan kebetulan, nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Cak. Saya merinding sumpah gitu, Masya Allah. Makanya saya tuh kalau saya ketemu teman-teman saya yang saya pikir yang mungkin bisa diajak ngobrol enak, yang nggak merasa digurui. Saya nggak mau saya dianggap benar-benar sok menggurui, saya nggak mau juga. Tapi kalau teman-teman yang memang mau mendengarkan, mau istilahnya, ya mau inilah, mau ke positif, saya share selalu itu. Saya selalu bilang, sedekahlah. Kobay sama tahu Kobay Gas nggak? Ya, Itu Bang saya Kobay. sering ngomong, kok, Cak, sedekahlah. Gitu. Sekarang udah jadi kiai panjang dia. Gitu, Cak. Jadi, Ya. itu yang aku rasain. Makanya, saya itu bersyukur gitu ya. Saya bisa sekarang ini konsisten tetap mengumrohkan dengan kondisi yang sulit pun gitu kan. Tapi begini, Cak. Uang 30 juta bagi kita atau 35 juta mengumrohkan orang. Itu saya sangat hati saya itu nggak bisa digambarkan ketika beliau nangis. Kita pilih nih kan, kita kan pakai feeling ya. Iya. Kita juga istikharah gitu. Si A ini, si Fulan ini, kita pilih umrohkan kira-kira gimana. Serp, langsung kita ngomong menghadap ke itunya, keluarganya. Itu ada yang nangis-nangis. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu tangisan orang-orang yang mau berangkat. Wah, di sini tuh rasanya, Cak. Ya Allah, kenapa Cak itu jariah, Cak? Bener. Wah, itu jariah, gede Cak. banget, Cak. Iya, kalau- jariah. Dan amalan yang dia perbuat kan sama dengan yang ke kita. Iya, buat betul. kita. Betul, dan itu rasanya di hati tuh saya nggak bisa nggambarin, tapi Bahagia. wah bahagia. Happy banget rasanya tuh hidup ya Allah. Cak, ujung-ujungnya manusia akan mati, Cak. Bener. Kita semuanya akan ke alam barzah bahasanya. Apalagi kita, makanya ada orang yang ngomong, buat apa harta nggak dibawa mati? Iya. Saya nggak mau. Saya pilih harta saya bawa mati. Dengan cara apa? Bantu orang banyak. Mau apa sih Saman? Taulah, harta aku tumpuk-tumpuk nih, aku pengen beli ini. Cak, happy-nya cuma paling sebulan maksimal. Contoh ya, Ya. saya pengen beli Pajero. Saya beli, yang terbaru saya beli. Happy, 2 minggu Cak. Habis itu, ya lagi ini doang ya punya Pajero ternyata. Feelingnya tuh beda, biasa aja. Aku pengen ZX 10R. Alhamdulillah bisa kebeli. Senangnya berapa lama? Ya elah 2 minggu juga. Jadi ujung-ujungnya apa ya mas ujungnya? Ujung-ujungnya adalah semuanya ini hanyalah ya hiasan doang, beneran itu. Fata Morgana lah aku pikir. Iya. Makanya saya bingung sama pejabat amit-amit, bukan saya sok suci ya. Iya. Saya bingung sama pejabat-pejabat yang amit-amit gitu ya, korupsi sampai triliunan. Mau dibawa kemana itu harta? Bener. Karena kalau udah punya biasa aja, mau ngapain, mau diwain orang. Udah biasa aja gitu. Jadi sekarang apa yang perlu kita lakuin adalah berlomba-lomba untuk kebaikan gitu. Untuk apa? Jariah. Bobi ini kan punya subscriber luar biasa nih. Amin. Ya, bukan berarti bukan berarti kita harus kontennya religi, nggak juga begitu. Ada cara lah Iya, bener. yang kita selipin. Makanya saya kenapa sih? Ada juga pro kontra, Cak. Saya selalu terakhir, oke Cak, jangan lupa sholat 5 waktu. Saya selalu gitu. Kan terakhir saya gitu video. Selalu gitu sekarang. Loh, dari dulu udah 4 tahunan saya.
itu mungkin apa ya, orang memandangnya apaan sih? Ini kan otomotif gitu. Ngapain ada celipin gitu? Enggak, ini buat remind saya aja juga. Iya, benar. Jadi saya pengen ada jariah di sana dan alhamdulillah sih. Itu hal kecil yang besar banget loh. Yes. Saya juga begitu mikirnya, Cak. Saya itu jujur ya, ada momen di mana itu saya pernah merasa bahwa hidup ini memang sangat rentan dengan kematian. Itu yang saya rasakan. Saya ngerasa sehat, ntar aja sholat, ntar aja. Saya dulu berantem sama istri gara-gara istri selalu cerewet nggak sholat. Saya bolong-bolong, Cak. Saya enak-enaknya sholat. Sampai saya bilang sama istri, jangan sampai ya saya sholat gara-gara kamu doang, bukan karena Allah, saya bilang gitu. Saya keselnya. Gini aja, Cak, sama kalau gini, sholat itu harus dari diri sendiri intinya. Kalau dari orang lain ngasih tau kayak, ih apaan sih? Pernah nggak? Ngerasa nggak gitu? Apaan sih begitu? Itu yang saya rasain. Dan akhirnya pada usia waktu itu ya mungkin 5 tahun yang lalu lah, saya dikasih sakit tiba-tiba, Cak. Tapi bener, Cak, aku potong dulu. Itu istri Cak Iwan tuh menurut aku luar biasa banget. Kenapa luar biasa? Karena dari sifat Cak Iwan yang seperti itu, yang keras hatinya pada saat itu tidak mungkin tiba-tiba dikasih sakit, dikasih hidayah. Itu pasti ada doa yang luar biasa dari istri. Masya Allah. Ya, ini yang dari orang tua sama dari istri. Mungkin ini tidak teringat atau tidak terlalu berperan. Justru ini bukan tiba-tiba Cak Iwan dikasih sakit dan tiba-tiba ingat itulah. Ini doa orang yang spesial yang didengerin Allah. Suaminya berubah dengan syariatnya itu sakit dulu. Gila, itu luar biasa. Masya Allah, ini kalau saya gini saya jadi dengerin jadi Bobby Ustadz Rider gitu. Tapi klop banget itu, bisa jadi itu. Didoain, iya. Tapi bener loh, Cak. Itu saya sampai frustasi, sama tau gak? Saya di Malaysia aja, waktu itu touring sama Honda Journey. Saya paksa. Saya pada hari terakhir saya nggak ikut touring di Malaysia. Karena saya pada saat nginep begini, besoknya saya batuk, darah keluar. Wah. Saya takut banget. Panik saat itu. Panik banget dong. Saya akhirnya ngomong ke Honda. Dari Honda waktu itu Agung, namanya dari Korkom. Tanya si Agung, ada tuh masih sekarang di Honda. Saya diantar ke rumah sakit Malaysia waktu itu dengan dokter Upin Ipin lah biasanya ya. Saya dicek dan sebagainya, kasih obat. Dia bilang apa? Jika ini obat tidak sembuh, Anda segera cek paru-paru. Makin stres dong, Cak. Aku udah mikirnya kenapa sih. Jadi, Cak, sakitku itu tenggorokan itu selalu gatal, sariawan, terus sakit, terus sariawan itu nggak sembuh-sembuh, lambung tuh sakit, selalu tuh, aduh kayaknya mules terus lemes badan, karu-karuan, dan tahu nggak ternyata, Cak, setelah itu singkat cerita saya akhirnya ke dokter spesialis di Indonesia dan menggunakan alat yang dicolokin ke dalam itu, saya takutnya ada apa, benjolan kanker atau apa di perut tuh. Ternyata dokter menyebut bahwa saya sakit GERD akut. Jadi asam lambung akut. Sampai tembus ke sini. Jadi lambung ini kan ada asamnya, Cak. Untuk menghancurkan makanan nih ceritanya. Nah, di sini ada klep, Cak. Untuk menahan asam biar nggak naik ke atas. Itu klepnya udah kendor. Jadi asam naik ke atas makanya bikin sariawan terus. Itu dikasih dokter obat nggak sembuh, Cak. Udah ketahuan penyakitnya nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya pada titik aku tuh udah kayak frustasi, ada salah satu informasi dari petinggi Astra Honda Motor ya, Ibu Isti, matur nuwun Bu Isti, yang luar biasa. Saya dikasih informasi mengenai obat, bukan obat sih, alternatif lah, orang alternatif. Di sana yang luar biasa, alhamdulillah itu jalan Allah sekali lagi. Dan ternyata saya diperiksa cikung ya, waktu itu dia ilmu cikung diginin aja. Usus saya udah dicakar-cakar kucing kata usus saya. Nah, saya dikasih waktu itu hanya obat tradisional aja. Apokat, daun apokat direbus, diminum pagi dan sore, sama dikasih baking soda, sama itu, apa obat tetes apa namanya itu yang dari lebah itu, tawon itu apa namanya? Tahu lah itu ya, lupa aku namanya. Itu saya rutin, alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Jadi di sana saya berpikir, Cak, Allah itu udah kalau mau cetik, udah kamu jangan sombong dah gitu. Jadi kamu sesehat-sehat apapun, Cak, kapanpun bisa diambil itu intinya. Jadi ini sebagai warning bagi saya pribadi. Akhirnya dari situ, Cak, saya, namanya sholat itu nggak pernah saya berusaha keras lah. Jadi proses panjang lah, gitu, Cak. Keren lah. Iya, ini sharing hidup
Karena intinya gini sih teman-teman, orang hidup tuh cepet banget, Ya. very fast. MotoGP kencang, lebih kencang lagi nih orang hidup nih. Sebenarnya, Bobi sekarang ditanya, pasti masih ingat SMP kayak apa? Kayak kemarin kan? Iya, kayak kemarin banget Iya, bener-bener kayak kemarin. SMA kayak apa kayak kemarin? Saya sama, Cak. Saya masih ingat pertama kali SMP, bahkan bentuk muka-muka temen kadang-kadang sebagian masih ingat, masih kayak kemarin. Itu udah 30 tahun yang lalu. Kasarannya gitu ya. Berarti dari awal hidup 60 tahun ke belakang tuh berasa cepet ya? Berasa cepet banget ya? Iya, 100 tahun ke belakang cepetnya jadi vampire, jadi vampire ya, jadi Vampir. zombie dong jadinya. Berasa cepet ya? Iya, berasa cepat sekali. Kalau udah terlewati kan. Iya. Waktu yang udah terlewati berasa cepet. Berarti emang orang yang cerdas itu kan yang mempersiapkan kematiannya. Masa depan tuh kan sebenarnya bukan masa depan kita pengen punya pesawat, mobil Iya. apa. Masa depan tuh justru itu yang Cak Iwan persiapkan Iya, sebenarnya. sebenarnya Cak, itu semua udah tahu orang. Semua orang udah tahu ya? Semua udah tahu lah, iya kan? Iya. Saman juga pasti tahu. Tahu, tapi Tapi mempraktekannya itu yang sulit. Kadang-kadang kan, ntar aja deh. Nah, itulah ketika kita dikasih sakit itu kadang-kadang kita tuh kayak colek aja, teng. Gitu kan masalahnya. Hati-hati loh kamu tuh, hidup kamu tuh bisa sewaktu-waktu bisa kita ambil loh, jangan sombong loh gitu. Itu yang kita harus coba merenung lah teman-teman kalau lagi diem. Ini kita semoga aja banyak imager nih yang Iya. follow sampean nih. Merenung pas malam hari pernah nggak sama kayak ketakutan pada kematian? Kita akan berpisah sama orang yang kita cintai, istri, anak, orang tua, kita sendiri. Dan itu bukan dongeng teman-teman. Jadi kita jadi ngeri ngomongnya ya. Jadi kita makin dalam dan dalam ini. Ini memang yang kita rasakan begitu, Cak. Cak, tapi trigger aku ngajak ngobrol tuh sebenarnya gara-gara tadi guys sebenarnya kita udah ngomongin soal sedekah sedikit, terus ngomongin soal kematian. Iya. Itu di luar expect aku loh seorang Iwan Banaran gitu ya dalam segi religiusnya. Oh ternyata gitu di samping kehidupannya yang hura-hura, di samping kehidupannya di dunia hiburan kan, Iya, entertain. dunia entertain Bisa. ternyata hal-hal religinya juga penuh akan syarat dan makna gitu kan. Iya. Itu sebenarnya dari pengalaman hidup sih, Cak. Kan sekali lagi saya nggak ada background religi yang kuat dari keluarga, Cak. Iya, tapi itu bener-bener keren banget. Karena Cak pernah dengar nggak orang yang meninggal ada itu di hadisnya yang nggak ngasal. Terus kalau dia bangun apa yang akan dilakukan? Kata itu nggak tahu sahabat nggak tahu siapa lah. Apa yang akan pertama kali dilakukan ketika orang sudah meninggal nih ya? Orang tuh meninggal. Kan katanya kalau yang berdosa tuh pengen balik ke dunia kan. Setiap orang juga ketika meninggal tuh pengen balik lagi ke dunia. Untuk Ya Allah, memperbaiki diri. memperbaiki diri. Nah, ada orang yang nggak tahu buruk atau baik, mungkin orang baik lah. Kalau kamu dikembalikan, apa yang akan kamu lakukan? Coba, pernah dengar cerita ini nggak? Apa yang akan dia lakukan ketika dia dikembalikan ke dunia? Entah 1 menit, 5 menit, 10 menit. Apa yang pertama kali dia akan lakukan? Apa, Cak? Oh, belum pernah dengar berarti ya? Iya, pernah dengar cuma takut salah aja. Sedekah aja. Setiap orang rata-rata jawabnya sholat. Iya. Ini tuh sebenarnya jawabannya sedekah. Kenapa? Karena kalau sholat, kata Allah itu untuk kamu. Puasa untuk kamu. Kebaikan yang kamu lakukan untuk kamu. Ketika sedekah, kita itu untuk orang lain. Kita bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Yang meninggal ini, kalau bangun, apa yang akan dilakukan? Sedekah. Kenapa? Karena pahalanya itu, dia udah tahu ketika di dalam kubur, pahala sedekahnya Mengalir terus. gede banget dan mengalir terus. Jadi ketika tadi Cak Iwan ngobrol gitu, aku langsung wah, gokil. Aku malah baru, ya oke, pernah dengar sih, cuman ini aku semakin sedekah habis ini. Itu emang ngerasa dan kenapa aku bisa match karena aku juga banyak pengalaman yang match juga soal sedekah, soal mengeluarkan uang, soal membahagiakan orang tua. Itu benar-benar kontan, dibalasnya itu memang benar kontan gitu. Kalau diceritain terlalu lama dan memang panjang, memang banyak kejadian yang emang real juga gitu. Itu juga salah satu perjalanan spiritual kenapa aku juga di satu sisi anak motor gitu kan, di sisi yang lain mungkin berusaha hal-hal baiknya juga jangan ditinggalkan. Terlebih orang tua juga keagamaannya agak kuat juga sih kalau saya orang tua tuh, utamanya soal sholat keras. Oke. Itu jadi basicnya ke situ.
mungkin anak-anaknya gitu hal-hal baik lainnya juga mengikuti gitu. Dan soal kematian, Ca, aku tuh dari sebelum menikah tuh udah concern ke istri ngobrol soal kematian bahwa aku tuh bakal mati gitu. Hah? Gimana sih sampai ngomongnya kok ngeri banget? Aku bakal mati gimana? Ya, semua kan bakal mati, Cak. Iya, iya cuman kan untuk orang-orang yang muda gitu ya, kekhawatiran kita tuh kan, aku tuh hampir tiap hari, tiap malam, kayak yang Cak Iwan tadi bilang, merem tuh ingat kematian. Tapi ketika baca itu bagus gitu, ketika kita ingat kematian itu bagus. Kita semakin sadar, semakin istighfar dan lain-lain gitu kan ya. Dan aku bercerita ke Cak Iwannya di sini, aku kan dulu kan konten cewek ya, Cak. Betul, Nah, betul. kalau Cak Iwan tahu, ya aku dari jauh-jauh hari. Sampai sekarang sebenarnya videonya udah mulai dihapusin satu persatu. Video-video aku tuh udah mulai dihapusin. Terus apakah Bobby tahu itu juga, tadi kan kita ngomongin jariah ya. Betul. Otomatis Bobby juga kan jariahnya yang jelek, Cak. Sadar Alhamdulillah. dari dulu, Cak, sebenarnya walaupun Iya. aku nggak langsung cut semua gitu ya, bertahap lah. Aku ngomong ke istri, Neng, kalau misalkan papa meninggal nih, hapusin semuanya konten. Semua yang ada ceweknya, yang sama Neng yang nggak pakai kerudung. Konten Instagram foto sama Neng yang nggak pakai kerudung. Si istri aku kan masih belum pakai kerudung, yang masih lat-latan. Mm-mm. Hapusin semuanya ya. Ah. Aku ngomong ke editor aku nulis di note. Ini aku baru pertama cerita juga. Itu kapan ngomongnya, Cak? Sebelum nikah malah. Oh, oke. Terus gila, serem banget ini. Tapi oke banget ini. Terus Itu, Cak. Jadi istri gimana tuh responnya, seenggaknya Cak? itu kan jariah kan, iya kan, jelek kan banget, Cak. Banget, banget. Iya. Aku tuh sebenarnya mau masuk ke situ, Cak. Cuma aku gak enak sama sampean. Aku iya. Tapi bener ya udah sama udah tahu ya udah. Heeh. Ah, terus Jadi yang orang-orang nggak tahu video aku mungkin stay, aku udah mulai hapusin dari dulu. Yang merah-merahnya, yang jelek-jeleknya, tapi mungkin bertahap karena di sisi lain juga kan aku perlu nge-push juga oke. ini kan, walaupun sekarang kan mulai bergeser lah kan ke yang agak baik-baik. Iya, 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 iya. Nah, cuman poinnya tuh aku dari dulu aja aku udah concern, udah khawatir gitu ke kematian dan segala macam. Nah, cuman mungkin yang jadi pembelaan dari aku sih, Bentar. Istri nggak ketakutan sama ngomong gitu? Kok dia takut, kok mati? Cak. Kok ngomong begitu sih? Nggak gitu? Dia takut. Kok aneh gitu sih gitu? Takut, tapi dia sebenarnya keagamaannya agak kurang, Cak. Oh. Ya Islam sih, cuman agak-agak ya karena dari orang tuanya kurang ngepus ya. Iya, paham. Makanya dari sisi keagamaannya dia sama aku terus klop, dia juga orangnya nurut. Nah, mulailah dia juga belajar segala macam. Cuman kalau pas ngobrol kematian ya dia agak-agak kadang jangan gitu, ya kadang-kadang gitu kan. Iya, kadang-kadang kayak takut gitu. Mas takutnya tuh bukan hati. Ah, ini ngomong gini, pamali gini ngomong gini gitu biasanya kadang-kadang gitu. Iya gitu. Dan dulu tuh keinginannya biasa kan kalau cewek pengen itu gitu kan. Ya. Nah, kita sebagai cowok kan ya di samping nggak punya uang ya kita kan ke arah sana bagus. Iya. Bagus kan. Nah, begitu dan sekarang mulai sefrekuensi lah dari segi mengelola keuangan dan lain-lain gitu. Cuman kalau soal kerudung, alhamdulillah ketika udah punya anak katanya insya Allah stabil, mudah-mudahan lah ya, karena kan tetap harus dari hati dia pribadi juga kan, Iya, gitu. Ya bertahap lah menuju kebaikan. Cuman image Bobby Sunrider sendiri, aku juga nggak mau dicap agamis dan gimana gitu. Image aku tetap anak motor lah. Paham. Nah, Itu gini sih, kita kalau bisa memang tetap membedakan antara itu. Kita jangan sampai, kita kan bukan ustadz, Cak. Nggak pantas juga kita masih ilmu dangkal setengah modar kasarannya kan. Ya. Cuman kita menyebarkan ini adalah pengalaman pribadi yang semoga saja berguna. Ya. Tapi artinya apa? Ya tetap Iwan Banaran seperti biasa, Ya. Bobby Stanley seperti biasa. Iya kan, Cak? Bener kan ya? Tetap asik. Nah, tetap asik. Kita tetap jangan sampai wah ini jadi ustadz. Enggak begitu konsepnya. Ya. Cuman kita share kehidupan supaya ya ada ya yang positif, kenapa enggak? Kita berharap ada jariah di sana juga kan. Ya. Tapi aku setuju banget, Cak. Jadi gini loh, awalnya sorry ya, Ya, aku fair-fairan sama sampean. Iya, nih. nggak apa-apa. Awalnya Aku udah anggap saudara sendiri. ya kakak adik katanya, Cak. Gila juga nih. Nah, awalnya aku tuh nggak sengaja lihat konten sampean tuh gara-gara rekomendasi dari YouTube. Itu lama lah. Oke. Aku pertama ngeliat itu, gokil nih, jutaan subscriber. Wah, tapi kontennya kok begini gitu kan. Iya. Nah, awalnya aku berpikir, kan image sampean kan sampean buat seperti itu. Iya, benar. Nah, saya tuh berpikir sampean tuh orang yang ya udahlah,
Maco main banget lah. cewek, main ini seenak-enaknya, apalagi cewek-ceweknya kan juga ya kita sih nggak tutup mata lah, mereka juga pengen secara nama mungkin ya naik dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya pribadi waktu itu agak agak kurang serak sama sampean gitu loh. Nah, kalau nggak salah aku pernah sekilas ngeliat sampean itu di Bandung pada saat Marquez. Sekilas itu, tapi hanya sekilas saja gitu. Dan sampean juga waktu itu aku lihat sholat, itu jadi omongan sampean. Oh iya. Karena image sampean create-nya itu begitu, Cak. Jadi antara kita blogger, "Ih, Bobby tuh ternyata sholat juga dia ya," gitu. Artinya apa? Image sampean itu dari pertama, ya udah negatif. Ya negatif artinya ya ada turunannya negatif semua. Ya nggak sholat, yang huru hara, mungkin mabuk judi gitu Iya, mungkin. benar-benar. Nah itu yang terjadi. Dan waktu itu, Dan aku memaklumi banget ketika orang lihat seperti itu. betul. Walaupun itu ternyata setelah saya ngobrol sama dia kan hanya konten ya. Ya. Nah, dari situlah akhirnya pelan dan pasti ya Bobby Stan Rider itu memang ada beberapa saat itu obrolan-obrolan dari ya adalah yang tertarik sama sampean tapi mundur. Kira-kira image sampean itu. Ya. Nah, setelah sampean kurangi akhirnya beda kan? Ya. Nah, Allah juga itu. Maka siapa? Jadi kalau saya pikir nggak usah ditunda-tunda. Kalau bisa hapus-hapus kan bener jariah. Benar. Gini Cak. Kita bayangin yang ini ya. Oh, iya. Kita agak lucu tapi sama jangan tersinggung. Nggak apa-apa saya. Ini orang anak muda nih Kang Mas ya. Ya. Lihat konten sampean. Yang awalnya nggak konak jadi konak nih. Ya. Ya kan? Oke. Gara-gara itu syahwat meningkat nih gara-gara lihat itu. Ya kan? Ceweknya kan seksi-seksi nih sampean. Ya. Saya itu dia berpikir, gue merkosa orang dah. Rentetannya banyak, Cak. Dan itu apakah, Cak IWB ini ngarang-ngarangannya, possibility ada, Cak. Karena kita aja sebagai kita laki-laki, Cak. Setan kan kemana-mana. Siapa sih nggak suka kasarannya yang seksi-seksi kasarannya. Dan kita mungkin yang mature ini, udahlah, dianggap angin lalu kan, udah apa sih gitu selesai. Tapi yang ini, yang hormon-hormon lagi bangkit-bangkitnya ini, kadang-kadang otaknya nggak jalan, Kang Mas. Karena kenapa? Udah ditunggangin sama hormon. Kan gitu, makanya ada yang merkosa, yang ini. Nah, itulah Kang Mas, kalau bisa sampai nih pelan-pelan benar-benar diilangi nih. Kenapa saya ngomong? Saya anggap sampai sudah kayak saudara, saya anggap sampai itu juga orangnya enak diajak ngomong. Adik kandung lah. Ya. Adik kandung dari Adam. Jadi gitu, sampai orangnya baik masalahnya. Sayang orang yang baik seperti sampai tercederai gara-gara setan tadi nih yang cewek-cewek. Sampai berpikir gini, nanti tapi gimana Cak, ini kan dulu kita ada kenal sebagainya. Kenangan buruk buat apa? Benar. Buang aja. Jadi ada new era Bobby Stan Rider apa aja. Ntar view-nya kecil, Cak. View itu bukan nomor satu. View sampai kecil tapi berkualitas. Nanti pabrikan akan banyak ada nih endorsan gitu loh. Jadi gak usah ditunda-tunda. Aku malah surprise loh sama ternyata sampai memikirkan seperti itu luar biasa. Terbangun, takut. Sebenarnya Cak, memang konten ceweknya tuh nggak banyak. Video kan ada 2.000 ya. Mungkin hanya berapa persen, 10% juga enggak lah gitu ya. Tapi kan terkenalnya sama cewek. Kenapa? Karena mungkin views yang naiknya kan yang sama cewek. Ya, betul. Gitu kan ya. Ya. Orang-orang nge-brand, Bobby cewek. Padahal kalau dibandingin video motornya tuh lebih banyak. Tapi orang-orang kan pada nggak nonton gitu. Apa sedikit yang rekomendasinya cewek waktu itu. Cewek ya. Karena mungkin view-nya gede. Iya, kalau sekarang ini udah mulai berubah nih. Rekomendasinya video-video baru, video motor. Yes. Aku lihat udah berkualitas. Isinya. Jadi motor-motor yang kemarin lucu-lucuan tuh itu menghibur. Iya. Itu bagus itu. Nggak apa, view-nya nggak gede nggak apa-apa. Iya benar. It's okay. Saya nggak butuh view kok. Nggak butuh. Butuh duit. Ya, thank you itu memang saran yang sangat aku perlukan juga gitu Cak dari Cak Iwan, dan aku di sini masih tahap belajar, terus yang tadi dihapus semuanya itu sangat dipertimbangkan dan mulai bertahap juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan gitu ya sebelum ajal menjemput ya Cak. Jangan, tapi tetap jangan ngomong gitu juga sih. Kayaknya gimana gitu ya. Cuman memang kita harus, alhamdulillah sampai umur segini udah berpikir ke situ tuh bagus. Iya. Karena umur segini ya. Iya, umur segini. Ya walaupun Cak Iwan duluan sih ya, nggak apa-apa sih. Loh, bukan gini, kita tuh kalau namanya umur, Cak, berapapun usianya, kalau Allah ini kan sudah ada takdirnya kan gitu. Cuman kalau kita ngomong mengenai ibadah, nggak usah ditunda-tunda lah. Gitu aja, teman-teman, nggak usah ditunda-tunda. Jadi, kita bukannya mengajari yang ini, nggak usah ustadz, enggak. Cuman ini memang salah satu
poin di mana manusia itu memang very fast. Itu aja, sangat cepat. Bahkan saya ngobrol sama bapak yang usia 71. Iya. Kata-katanya persis dengan yang kita katakan. Gak terasa. Sama. Batin kita ini sama. Cuma lihat raganya, lihat umurnya, lihat cucu-cucu gede. Udah beda di situ aja. Dan memang kata bapak, bedanya adalah ketika umur 40-an, kita takut mati. Tapi udah umur segini kita nggak takut mati. Itu aja, Cak. Karena memang sudah takdir sunatullah ya keserangannya manusia itu pasti mati. Setiap makhluk hidup pasti mati. Iya. Jadi mah harus siap. Apakah seperti apa barzah? Seperti apa nanti? Gelap kayak apa? Kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya kita apa sih? Salah satunya hanya amal aja yang bisa kita ini kan. Nih, Iya. di obrolannya dalam banget loh. Iya, Cak. Ini orang tua yang ngomong, Cak. Bapak ngomong begitu. Manusia semua mati takut. Kata bapak, umur 40-an kayak kamu pasti takut mati. Bapak juga gitu. Tapi nanti kalau kamu udah merasakan usia di atas 70 atau 65, sudah berubah mindset kita gitu katanya. Kita pasti mati, kita sudah harus siap mati. Iya, Cak. Sama bayangin kayak apa mati itu. Kan kita tuh, aduh ya Allah, makanya Cak, di luar sana banyak orang yang sok-sokan bunuh diri, nggak takut mati segala macam. itu tersesat, Cak. Tersesat kan ya? Ya, walau alam lah, kan kepercayaan masing-masing ya. Tapi orang yang bunuh diri, apa itu? Ini kaki saya. Jadi kalau orang bunuh diri itu orang yang non-muslim, Ya. mungkin ya ada kepercayaan sendiri ya kita nggak. Tapi yang muslim, Itu. tersesat, Cak. Kalau yang muslim itu yang bunuh diri nggak ini loh, Duh, forever, Cak. forever ya. Jahanam, neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik Kok gitu. ketawa sih, Loh, beneran itu ngeri Serem, itu Cak. ya. Iya. Serem itu, Cak, serem. Makanya naudzubillah min dzalik kita. Orang yang dihukum itu sebagai penghibur dirinya tuh, orang yang dipenjara penghibur dirinya tuh adalah keluar. Suatu saat dia akan keluar. Yes. Ya. Sekarang di kepercayaan muslim kan ya. Orang nih bunuh diri. Kalau orang muslim kan ketika ada dosa kan dicuci dulu lah di neraka, tapi kan dia bisa keluar dan masuk surga. Ya. Kepercayaan kita begitu, betul. Ya. Dan ada di hadis kan, ada keterangannya. Ya. Nah, orang yang bunuh diri ataupun yang beda dengan kita, itu dia forever, nggak ada loh yang ditunggu dan itu berapa ribu Naudzubillah min tahun. dzalik. Naudzubillah. Mudah-mudahan Walau alam lah. Jauh kan. Tapi memang begitu, mudah-mudahan makanya itu salah satu juga yang naudzubillah min dzalik lah jangan sampai. Sama utang, Cak, utang. Utang ya, Teman-teman semuanya kalau punya utang entah seperak, 2 perak, bayar. saman bayar, Cak. Dibayar. Itu yang menghalangi. Menghalangi ibaratnya hisapnya itu amal kebaikannya tuh. Udahlah buka aja lah. Iya benar. Kok jadi kita religi banget tuh enggak. Tapi memang begitu, Cak. Semakin menua itu begitu. Cak, tapi kalau ngobrol begini kita nggak bisa sama sembarang orang loh, nggak bisa sembarangan loh. Kadang kita ada yang nyaut, kadang ada yang enggak kan. Oh iya, ada yang pro kontra pasti. Ya kalau kita ngomong sama blogger terus podcast lah gitu. Saya aja sering nggak match loh kalau ngobrolin ke arah sini nih ya. Ke arah religi, ke arah siksaan dan lain-lain. Iya, betul. Saya paham. Ini aku match dan nyaman gitu. Alhamdulillah Paham, gitu ya betul, kita bisa ngobrol dan kalau nggak mendengarkan nggak apa-apa. Ini buat aku sendiri lah gitu ya. Betul. Kita diskusi segala macam dan Cak, jangankan dulu ke alam kubur ya. Kita meninggal tuh sakit katanya, Cak. Sakitnya tuh kayak ditebas petir 300 tusukan di tempat yang sama. Makanya Dan itu yang bercerita kan Nabi Idris yang dikasih meninggal. Ada ceritanya. Dan kita muslim memang ada yang meninggalnya enak katanya ya, yang enak. Tapi dalam keterangan yang banyak tuh meninggal tuh ya sakit. Sakratul maut. Sakratul maut. Ya walaupun yang muslim nih, karena mungkin ada dosa yang dihabiskan di situ. Pada gimana untuk meninggalnya pun kita betul. Kalau kita nggak tahu ya ngomong begitu tuh, soalnya ya, kalau kita merenung secara clear itu kan bukan dongeng, Cak. Kita pasti akan merasakan itu. Karena makanya ngiluknya di situ, ngilu dan ngerinya. Makanya ayolah teman-teman kita apa ya? kita podcast, kita tuh mau ketawa-ketawa nggak mau ngebahas. Ya gimana ya? Aduh. Kok kesin ya? Berlomba-lomba buat kebaikan itu intinya. Jadi mungkin saya Iwan Banaran sama Abubi ini kan bukan menghimbau, mengajak aja, supaya apa? Kita berharap ada jariah juga kita dapat gitu ya. Tapi sebenarnya Cak lebih enak sih. Aku tuh kalau misalkan
menyisipkan sebuah kebaikan yang aku niatin ya. Iya. Aku niatin, cuman jangan sampai orang ngiranya ria gitu ya untuk hal-hal baik yang aku omongin tuh. Iya. Aku tuh ngomong bahwa nih kesannya itu ini aku aja bukan ustadz loh, aku tuh anak motor yang terkesannya selengean, tapi sholat wajib mah jangan ketinggalan. Nah pesannya tuh kayak gitu. Oh, bagus dong Kita itu. tuh lebih enak justru Bagus. daripada ustadz. Kalau ustadz kan orang dengerin ustadz udah selesai, ustadz. Kalau kita yang image-nya kurang bagus nih anak motor lah ya. Tapi kita ngingetin sholat, kita lagi terabas di gunung, kita nyempetin ke masjid, Masya Allah. adan. Itu kan secara tidak sengaja ya, walaupun nggak kita ucapkan ya, kita update teman-teman kita lagi wudhu, lagi apa, padahal lagi di gunung kan. Itu kan secara apa ya, itu kan mungkin membantu mengingatkan orang-orang juga buat sholat kan. Benar banget itu. Dan beda kalau misalkan ustadz yang update dengan kita anak-anak motor, anak-anak apa yang update, itu kan lebih bernilai. Iya, jadi kalau orang yang anak motor kadang-kadang melihat ustadz sedang khotbah itu hal biasa. Memang kewajibannya. Tapi ketika ada role model gitu ya, yang anak motor, yang selengean ternyata sholatnya tekun, itu mungkin bisa agak mengetuk mungkin. Nah, kita berharap ada sisi di situ lah ya. Jadi Bobi nggak apa-apa kalau memang sampai nih Cak, taruhlah nih ada sisipan begitu, bagus banget. Nggak usah begini. Di dunia ini nggak mungkin semua orang setuju sama kita. Makanya ada yang like and dislike. Nah, ada yang suka nggak suka. Jadi ketika ada yang ngebully kita nggak suka, it's okay. Biarin aja. Saya pakai bahasa Jawa kadang-kadang itu sampai pikir saya juga nggak dibully, sering dibully. Cak itu dibully. Cak emang cecak. Oh iya? Nah gitu, iya. Gua nggak ngerti lo ngomong apa, gitu deh. Oh, cak, cok, gitu, ada diplesetin. Nah, ada begitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Toh kita nggak menyakiti orang, ya kan? Kita positif, malah kita tujuannya bagus, biar hal yang positif ini nyampe ke mereka yang mungkin bisa menerima kita secara positif pula, bukan orang yang resistensi, yang hatinya mungkin keras. Ya nggak apa-apa, itu kan orang-orang yang mungkin nggak setuju sama kita nggak masalah. Tapi yang penting apa, Cak? Sampean berharap ada 1.000-2.000 orang yang mendengarkan sampean. Di situ nanti sampean apa lagi? Gede segitu kan. Kalau sampean lagi taruhlah gitu ya, lagi review sesuatu kayak kemarin kan di Sentul lagi Mandalika tembus 100-an ribu. Coba sampean ada sisipan begitu. Wow. Itu sama sampean coretan malaikat banyak gitu. Jariah. Apakah nanti orang akan mengikuti sampean? Ya, terserah. Kita mau dia ngikutin atau enggak, tetap kita mau nge-share namanya kepositifan, kenapa enggak? Ada harapan jariah tadi, amal jariah itu Cak. Jadi menurut saya sih bagus banget. Ya semoga aja ada Iwan Banaran, jangan lupa selain Imam Matus, ada lagi Cak Bobi yang beda style tapi ujungnya sama. Nah, gitu Cak. Itu keren banget sih. Iya. Jangan lupa, jangan sholat 5 waktu apa? Oke Cak, gitu aja Cak. Kalau suka video ini sama like, share, dan subscribe. Jelali sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Cak selalu aku. Keren banget. Terakhir Cak, itu selalu aku ngomong gitu. Dan gua lupa guys, harusnya ini di awal nih, makasih banget buat Honda ya yang selalu ngundang kita, dan ini juga Betul. Bobi sama Iwan Banaran ketemu tuh karena Honda juga nih, sering ketemu ya. Betul. Sama kreator yang lain, sama YouTuber, Instagramer, pokoknya mah sama semuanya lah, dan selalu dikasih fasilitas yang luar biasa. Honda terbaik. Terima kasih AHM dan Honda NTB. Asik. Kita bisa ngumpulin luar biasa kita sampai kayak gini. Kalau bahasa Jawa kan seduluran, ya kan? Seduluran. Jadi seduluran itu kayak saudara. Kita dengan kenal Cak Bobi, kenal Iwan Banaran, kenal Harald Arkan, ya kenal teman-teman lain semuanya. Ini insya Allah akan menjadi hal yang positif. Selama memang kita positif. Walaupun kadang-kadang kita gibah ya. Yaitu sesuatu yang nggak bisa kita hindari sebagai manusia biasa, kita bukan nabi, cuman kadang-kadang kita juga lucu-lucuan, gibah lagi katanya gitu kan, ya lucu-lucuan aja. Tapi itu parah banget sih, Cak. balik lagi nih. Tapi ini gue merasa terhormat banget, Cak. Ada Iwan Banaran ngobrol, bukan soal kontennya ya, tapi lebih ke kita ngobrol gitu. Kita sekarang ngobrol dan cukup dalam juga, dan ini udah malam, dan pakai handphone Iwan Banaran, pakai mic-nya juga, kamarnya jauh di tempat gua juga. Keren ini emang nih. Ini luar biasa banget. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Terhormat banget nih. Terima kasih, Cak. Saya juga matur nuwun. Ini belum udahan, ini masih panjang, Cak. Oh, masih panjang kirain. Kok kesannya ke arah iya lah, sampean mancing begitu, saya pikir wah ini ngajak
ngajak ke selesai bagaimana ini kayaknya? Tapi belum ngantuk kan? Belum. Santai dulu lah. Aman lah. Ini- Kita kapan lagi kita bisa sharing begini, Ya, nah, konten begini. Nih balik lagi nih kita campur-campur aja lah ya, loncat-loncat nggak apa-apa Nggak lah ya. apa-apa. Nah, untuk tadi kan soal adaptasi nih. Kalau soal skill itu bisa dilatih, soal karakter juga Ya. gitu kan ya. Nah, mungkin ada poin yang satu attitude. Nah, dalam berkonten, dalam berkumpul, menurut Cak Iwan gimana nih lintas generasi ya dari vlog segala macam. Ini peran attitude nih gimana nih? Yes, betul. Memang kalau kita ngomongin attitude, Cak, itu memang salah satu basic, fundamental basic yang kita harus benar-benar pegang sebenarnya. Oke. Karena kalau kita sepinter apapun, seterkenal apapun, secanggih apapun sampai bibir sama ngomong, Ya. tapi attitude-nya begini, saya rasa akan sangat sulit untuk establish, akan awet gitu ya. Karena kenapa? Yang pertama, kalau kita kayak contoh aja ya, attitude itu kan ada beberapa poin seperti kita merasa kayak star syndrome. Ya. Nah, itu yang sulit. Kalau udah sampai merasa star syndrome, biasanya akan banyak maunya. Dan biasanya kalau udah kayak gitu, orang akan males. Siapapun mengundang, akan males. Perusahaan manapun akan males. Ya kecuali sama udah terkenal Justin Bieber atau apa, ya oke lah, itu udah memang sudah maklum kalau dia seperti star syndrome ya itu memang kapasitas seperti itu dia luar biasa. Kayak kita nih, kayak saya ini mau cilik-cilik mau belagu gitu kan juga nggak pantas. Ya. Jadi memang yang penting adalah attitude. Kita attitude itu udah mati ya. Kita sopan sama semua orang, disiplin, jangan sampai kita melenceng kiri kanan. Tahulah kita ada schedule jam segini kumpul, jam segini kita ini, jangan sampai lah kita ya kalau kita bahasanya seenak-enaknya jangan juga. Ya. Ya tahulah kita harus kumpul di lobi nih, yuk kita besok jam 7 segini, kita ternyata jam 9 baru ini molor sebagainya, cuek. Itu akan menjadi catatan yang nggak bagus buat kita. Jadi nama kita tuh dijaga. Jadi saya sendiri, Cak, walaupun sudah ya kasarannya udah lama gitu ya, saya selalu berusaha respect sama siapa yang ngundang saya. Dengan cara apa? Saya selalu mengikuti mereka punya acara dengan tertib, nomor satu itu. Jadi jangan sampai banyak request macam-macam, kita biasa aja lah. Jadi nggak yang, wah aku harus spesial dong, ini kan aku udah orang senior nih, gitu. Nggak ada begitu. Jadi kita sama rasa sama rasa sama penanggungan lah gitu bahasanya. Tapi kalau kayak tadi gitu ya, Ya. tadi kan jadi saya nggak enak tuh, wah sekutif nih gitu kan. Iya. Ya kan saya di Innova tadi tuh. Iya. Beda mobil tadi. Beda mobil. Memang sebenarnya yang di sana itu kan sudah penuh. Kasian juga Siska di belakang gitu kan. Iya, iya. Jadi dan kebetulan di sana juga ada yang kosong dan Anto dan Pak Raja Dan satu arah juga. satu gitu, arah Pak. juga. Kita satu arah aja. Jadi itu bukan karena requestin beneran enggak, karena memang kita sesuatu hal yang biasalah kita ngobrol-ngobrol banyak. Ya hanya ya mungkin next time juga Cak Bobi yang bisa ke Innovanya. Ini hanya contoh aja. Ini iya. artinya Iya. nggak ada pembeda sebenarnya. Honda pun berusaha untuk sama rasa sama adil lah gitu ya. Masih bahasanya susah banget ya gitu ya. Nah, jadi attitude itu sangat penting. Terus yang kedua adalah menurut saya pribadi gini, Cak. Sampean harus luwes berbaur. Nah, itu penting nih. Jangan sampai ketika kita ketemu orang diem. Memang itu nggak lepas dari karakter sebenarnya. Ya. Contohnya saya ramai orangnya. Ya. Kalau saya belum kenal saya diem. Udah kenal, wah, apalagi saya ngerasa, oh ini ajak ngobrol enak nih. Saya banyak ngomong. Saya ngerasa kan? Iya benar. Nah, saya nggak sungkan-sungkan ngomong apa aja, saya tahu saya akan share ke sampean. Nah, itu menjadi poin, Cak. Ada confidence. Iya. Nah, jadi sampean kalau ketemu siapapun, tapi juga jangan sok kenal. Ya. Nah, jadi harus ada apa ya? Ya ada jalurnya lah. Jadi kalau sampean punya karakter yang kuat pribadinya, yang menyenangkan, orangnya atraktif ya, fun gitu ya, asik, setiap ngomong kita tersenyum, Ya. enggak, gitu enggak juga. Nah, sama itu punya modal, Cak. Sama menyenangkan. Bagi saya pribadi sama menyenangkan. Sosok pribadi yang menyenangkan, ajak ngobrol, senang ketawa, senyum. Saya? Sampean? Oh iya. Iya, sampean itu sosok thank menyenangkan. you. Loh, tenanan ini. Loh. Ya orang ngapus sih. Jadi itu sebenarnya udah modal. Makanya sampean tinggal itu tadi. Kalau udah, dan paling penting adalah menguasai sebenarnya. Kenapa kita pede itu karena kita menguasai apa produknya. Oh. Nah itu sampai bisa gali lagi nih produk apa terserah. Kalau sampean menguasai mengenai motor seperti apa, nanti sampean akan tanya apapun bisa jawab. Ya. Nah itu yang penting. Bahkan kadang-kadang saya ditanya oleh
apa namanya, orang yang kita deket dan udah punya jabatan dari pabrikan, Mas gimana kalau ini motornya itu gimana, ada masukan nggak biar kita motornya makin ini. Saya akan share dan mereka happy. Contoh, ada beberapa lah saya nggak usah sebut ya, Iya. merek ya. Tapi ternyata di aplikasi ke mass production, saya happy banget itu. Gara-gara hanya masalah cat doang. Warna ini cakep nih, aplikasi Cak. Nah, jadi di sana kita perlu memperdalam ilmu. Karena kenapa? Ketika kita ngomong mengenai ilmu, itu usia berapapun akan dicari, Cak. Contoh, Fitra Eri, Kang Mas. Iya. Nah, mau dia jenggotan putih, mau dia nanti makin botak, mau makin tua, akan tetap dicari Fitra Eri. Karena kenapa? Ilmunya, kemampuannya menerangkan dengan gamblang, ya kan, menguasai, dan itu yang kita harus ikutin sebenarnya. Nah, Bobi bisa nggak? Bisa banget. Orang bibirnya pinter ngomong. Amin. Sama itu kalau bahasa Jawanya lemes. Lemes. Lemes tuh enak ngomongnya. Oh. Nah, tinggal bagaimana, ya itu semuanya nggak lepas dari passion sih. Iya. Kalau sama suka motor, saya senang banget Cak motor. Saya bahkan kalau bisa mengutarakan motor apapun, feelingnya kayak apa itu saya bisa membedakan. Oh. Jadi motor ini begini, motor ini begitu, motor ini begini, saya bisa. Walaupun kadang-kadang saya juga bingung, kadang-kadang ada reviewer lain kok beda sama feeling saya nih. Saya kadang-kadang bingung nih, gimana ya? Kata dia mesinnya halus, padahal bahasa saya getar, saya bingung nih. Ya, kadang-kadang memang apa ya, ukuran untuk getar atau enggak itu beda-beda per ini. Terserah, jadi nanti audiensnya mengikuti yang mana aja. Gitu. Tapi intinya adalah kita harus bisa menerangkan gimana sih motor suspensinya empuk nih, nyaman nih. Suspensinya ternyata nyaman, tapi dia kalau buat high speed ngayun, terlalu empuk. Karena memang kalau kita ngomong teknis, suspensi itu selalu ada plus minus. Biasanya ya, kalau motor mencari stability, itu pasti suspensinya stiff, keras. Efeknya apa? Buat kena gajukan jedok, pasti nggak enak. Pada posisi tidur ngocok. Tapi high speed anteng. Nah, kalau suspensi empuk, biasanya dia nyaman nih. Iya, bolong-bolongan gede-gede. Tapi buat kenceng, melayang sih. Kayak ini. Nah, itu hanya beberapa contoh. Oh iya. Nah, kok ketawa sampai? Saya tadi memperhatikannya. Dilihat-lihat Cak Iwan kok kayak bapak saya ya. Oh, jadi bapak gimana? Tadi pas senyum, ini ngerut. Dua-dua. Wis tua nih, Cak. Ini wis tua nih, Cak. Makanya ini nggak bisa bohong, Cak. Saya kok kayak dengerin bapak saya lagi ngobrol gitu. Kok pantesan orang-orang tuh ada yang bilang mirip Bobby tuh Cak Iwan versi muda katanya mirip. Makanya saya melongo gitu ketika mendengarkan beliau ngobrol. Oh, ternyata itu si product knowledge-nya harus dikuasai. Ya, harus kuasai. Jadi kalau bisa memang kalau kita pengen confidence gitu ya, pede, kuasailah. Sama kepekaan rasa ya. Kepekaan rasa betul. Feelingnya kayak apa, remnya kayak apa, gitu kan beda-beda aja. Jadi seperti bagaimana getaran engine itu penting. Karena kita membeli produk itu kan kita butuh referensi. Motor enak banget, powernya besar, remnya pakem tapi getar semuanya, nggak enak tuh. Nah, sama motornya ternyata ini apa namanya nggak getar halus banget, tapi lemot, sama aja tuh. Jadi kita harus menerangkan semuanya biar teman-teman yang beli motor bisa terbayangkan, oh aku pengen motor yang ini deh kalau gitu, gitu, gitu Cak. Jadi kalau pengen jadi orang yang memang tetap sebagai acuan perdalam ilmu, attitude, jangan star syndrome, ya, jangan star syndrome itu penting sekali. Selalu ramah sama semua orang, menyenangkan, dan bikin mereka impress. Apa itu? Jadi orang yang menyenangkan. Itu aja. Kalau kita udah keterikatan sama orang tersebut dalam arti perusahaan tersebut kan ada PIC-nya nih. Mereka happy dengan kita. Tentu nggak lepas juga dari postingan kita, harus tetap yang berkualitas. Jangan sayang-sayang kita harus ngasih banyak gitu kan posting-postingan, itu pasti sama dicari lagi. Gitu, Cak. Nah, gila ini udah ngomongnya itu udah dalam banget, panjang lebar. Tapi yang jelas Bobby ini sebenarnya lucu ya, nanyanya ke Iwan Banaran yang subscribernya lebih kecil. Ini kadang-kadang bingung nih saya nih. Enggak lah. Iya. Makanya tadi kan di awal tuh warning dulu soal views, soal subscribers itu nggak terlalu inilah. Sekarang dari segi umur aja kan. Umur kan menjelaskan pengalaman. Belum lagi malang melintang di dunia Permotoran.
Apa di tuh? dunia konten kreator. Content creator, oke. Nah, saya bukan apa-apa nih dibanding Iwan Banaran yang bermula dari blogger, dari blog gitu. 2009. Dan saya yakin banyak teman-teman seperjuangan dari blog yang udah ke sana, udah hilang gitu. Udah ada seleksi alam mungkin ya. Iya, betul. Banyak kan pasti kan. Banyak. Banyak kan yang masih jalan tapi tidak terkenal, yang masih jalan tapi tidak aktif sekarang. Alhamdulillah. Ya. Dan sekarang salah satunya Iwan Banaran yang emang masih eksis lah salah satunya kan sampai sekarang sama kita-kita yang baru lahir gitu, Cak. Berlahir. Dan ini bentar dulu, aku mau lihat nih beberapa menitnya. Ini nggak di-cut, nggak di Iya, edit. gila. Iya. Lama Cak ini, Cak. Nggak apa-apa, ini Coba. penting banget nih buat aku pribadi. Baru bentar, Cak. Berapa menit? Bentar dulu aku pedain. Bentar dulu. Oke guys, ini ada apa namanya? Ini tuh tripod. Tripod ngobrol sama Iwan Banaran 10 menit, Cak. Aku tuh 10 menit ya. 10 menit. HP-nya pinjem. Mic-nya pinjem di channel Bobby 10 Seren. menit serius, Kas. Enggak, niatnya kita. Oh, Niatnya iya, 10 menit. Iya. Ternyata ini udah 1,5 jam, Cak. 1,5 jam, Cak. Masya Allah. Ini aku pakai mode pesawat nih, pasti istri nanya ini kemana katanya. Sama Honda kok hilang tengah malam kemana ini? Iya, Nggak tahu nih curiga atau enggak. Oke guys, jadi tunggu aja nih kontennya besok upload. Ini penting banget ya sama Honda di momennya MotoGP. Mantap, Mandalika. Ini belum selesai, Cak. Tenang, ini aku update story dulu, Cak. Yuk. 1 jam setengah. Ini nggak di-cut ya guys. Ini penting banget, obrolannya tuh luar biasa banget ya. Luar biasa, luar biasa. Ya gitu guys, ini aku update dulu story barusan. Iya, siap. Ya udahlah, ini tinggal sebentar lagi karena besok kita lanjut ke Lanjut ke Mandalika lagi, Cak. Mandalika race Race MotoGP-nya ya. hari Minggunya, betul. Race hari Minggunya ini udah jam setengah 12 malam. Oke. Ini waktu yang sangat berharga banget. Cak Iwan kalau butuh aku apapun itu dimanapun, kempes ban, gitu ban, di Tasik, Mantap. kontak Siap, aja. Cak. Saya tuh sebenarnya kalau direpotin sama orang yang enak ya. Berarti ujung-ujungnya sama-sama enak ya? Alhamdulillah berarti ya? Alhamdulillah sama-sama enak. Jadi happy gitu, Cak. Ketika bukan direpotin lah istilahnya, bermanfaat. Iya. Bisa bermanfaat, Cak Iwan butuh apa dan saya bisa. Saya tuh happy loh. Gitu ya, Cak ya? Iya, karena untuk sekarang ya Cak Iwan tuh sosok yang gimana? Jadi kita tuh nggak gini, Cak sebenarnya, tapi gini. Jadi Cak Iwan tuh sesepuh gitu ya. Sepuhnya ya? Iya, jadi saya merasa terhormat. Saya ada di jajarannya Akang MP lah. Cak Iwan di atas gitu. Saya sama Akang bisa MP, aja, gitu sama lah. aja, Cak. Tapi oke, saya tanya. Saya sama tadi nanya 1 jam setengah mengenai saya nih. Iya. Nah, saya pengen tahu nih. Impresi, gini. Pertama kali tahu Iwan Banaran dan impresi pertama Iwan Banaran dan bagaimana kesimpulan terakhirnya gimana? Tulisan nggak? Impresi awal aku sih sebenarnya Iwan Banaran tuh kayak yang sombong sebenarnya, Cak. Oh gitu, Cak. Iya. Pertama gitu, wah ini orangnya kayaknya bakal susah deh kalau misalkan diajak. Serius kan, kontenmu serius, Cak. Oh gitu. Lu kalau Bobby kan asik tuh kan. Iya. Ekspektasi orang tuh pengen lihat tuh Bobby tuh asik aja terus gitu. Iwan Banaran ngejelasin serius, lurus gitu. Walaupun penuh akan syarat dan makna. Iya, oke. Tadi ulang-ulang jadi syarat dan makna. Nah, udah serius gitu, cuman di sisi lain applause karena ini kontennya bagus banget, edukasinya bagus juga. Oke. Terus waktu eksistensi Iwan Banaran sebenarnya di waktu trending. Oh, pas trending. Pas trending aku mulai mendalami konten-kontennya. Dulu tahu Iwan Banaran blogger terus IWB itu wah sehits apa. Tahu tapi cuma tahu tidak tertarik. Oh, berarti blog itu udah tahu ya, ada Udah tahu. blog. Oh, Iwan Banaran itu Tahu keren aku. juga berarti saya. Jahil. Keren banget. Iwanbanaran.com juga tahu berarti ya? Tahu. Malah aku mantau juga pas di YouTube ya, pas sebelum trending, mantau juga YouTube. Oh ini nih Iwan Banaran ini tokoh otomotif gitu. Karena aku pas pertama bikin YouTube, aku tuh nulis, Cak. Harald Alkan, terus yang kemarin bertiga tuh siapa yang di Mandalika tuh? Gus Ali. Aku nyatet semuanya Jody di Jakarta Road, subscribersnya, dan aku subscriber segini ini aku salib semuanya nanti. Aku bikin listnya, fotonya masih ada sampai sekarang. Gokil. Target. Itu belum konten cewek dan lain-lain, aku masih tutorial freestyle, itu masih jauh banget. Gokil. Aku bikin itu, listnya, tiap ada yang nyalip, aku happy gitu bikin konten buat pribadi. Ini kesalip nih.
Mahardika Motovlogger. Pokoknya banyak banget lah motovlogger aku tulis semua. Ada target berarti ya? Ada target, tapi nggak nulis Iwan Banaran pada saat itu. Nggak tahu tuh kenapa, nggak tahu nggak di circle itu atau Karena gimana. aku memang belum konsen ke YouTube. Oh, mungkin ya. Belum terlalu. Aku waktu itu punya YouTube tapi nggak pernah aku garap. Ya. Ah. Makanya pada saat itu kayaknya Bobby deh yang pertama nginjek 1 juta, dan 1 juta saat itu tuh susah banget gitu. Kebanggaan tersendiri. Walaupun di pas 800-900-an baru ada konten boncengin cewek sih ada ya, cuman nggak separah setelahnya mungkin gitu. Oh, jadi pertama freestyler sampai Aku bersekolah dulu sampai 500-700 ribu. Aku tuh Cak, ini bercerita sedikit ya. Aku tuh jadi akunting di perusahaan. Ceritanya sama Cak Iwan. Aku ngedit pakai komputer kantor tiap hari. Cak, aku bikin di awal, aku konsep gaya freestyle semuanya. Terus setelah mau awalnya mau ngeplog karena teman bilang dapat duit. Setelah mau mulai, aku ada panggilan kerja di Cimahi. Di Cimahi kerja sebagai akunting. Aku S1 kan ya, akuntansi. Kerja, setelah lama kerja, kerja aku tuh dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 12 jam. Kadang sampai jam 12 malam. gokil. Aku tidur, sholat subuh, tidur lagi dikit, sampai jam 9, bangun, langsung kerja lagi. Terus aja kayak gitu. Berapa lama tuh, Cak? Setahun setengah, apa 2 tahun. Gila, lama banget, Dok. Ya. Nah, pada saat itu aku tuh mulai lagi nge-vlog lah karena hobi kan. Oke. Baru mulai bener-bener nge-vlog, dipelajarin dulu AdSense-nya, dibikin konsep dulu. Aku libur tuh sebulan 4 hari. Aku kerja di Cimahi, ke Tasik itu perjalanan 3 jam, 4 jam kan. Pulang disekaligusin. Jadi ketika di Bandung aku nggak ambil libur. Pulang 4 hari ke Tasik kan. Dalam 4 hari tersebut, aku harus bikin konten buat stok 1 bulan di Bandung. 26 hari di Bandung kan. Di 4 hari ini. Jadi ketika aku pulang, aku harus bikin stok buat 4 hari di Bandung. Berapa videonya? Aku upload sehari 2 video. Stabil. Gendeng. Ketika aku pulang 4 hari, aku harus bikin 60 video. 60 video, Cak. 4 hari. Konsep kan kadang kita pusing tuh buat konsep judul ya. Judul, jalan cerita, lain-lain. 4 hari aku bikin 60 video. Kalaupun nggak nyampe 60 video, sisanya di jeda-jeda istirahat. Aku tes ride motor orang, motor temen. Itu stabil mungkin 6 bulan apa setahun lah. Stabil, sehari 2 video. Pada saat itu. Makanya naiknya juga kenceng pada saat itu. Semua motor di test ride, semua motor di wheelie-in, rasanya gimana, review ala-ala juga lah ya, review happy. Jadi waktu aku abis buat itu di kantor, ketika ngitung duit lain-lain di sela-selanya, aku sambil ngedit. Ngedit yang 60 video yang dibikin di Tasik. Perjuangan banget ya. Ini ternyata. sehari 2, iya upload. Sama di komputer kantor, bedanya aku nggak dilaporin gitu, Cak, bedanya. Itu, Cak, perjuangan aku tuh gitu. Tapi formulanya udah dapet, siklusnya udah dapet, jadi enak gitu. Jadi orang tuh nggak tahu proses seperti tahunnya udah gede aja gitu ya. Tahu, aku tuh keluar kerja ketika udah 100 ribu. Gaji aku 3 juta di sana, Cak. Gaji aku di YouTube udah 10 juta. Itu tuh udah jalan 3 bulanan lah. Tahun berapa tuh, Cak? 2017, 2018. Wow, segitu udah tuh. Iya, 10 juta. Aduh, keluar nggak ya gitu. Akhirnya resign. Dan nggak diizinin, harus nunggu 2 bulan kan. Nah, tiap bulan tuh udah stabil tuh 10 juta. Aduh, ini udah keganti. Ketika keluar, alhamdulillah memang gajinya langsung Fokus. fokus. Dan apa yang nge-trigger saya keluar sebenarnya bukan gaji. Tapi di situ aku sholat Jumat telat terus, ya. Di kerjaan itu. Masya Allah. Sholat Jumat telat terus sholat juga kadang sholat subuh kan ketiduran kan ya karena siklusnya nggak sehat kan. Kadang sholat duhur kita lagi disuruh ke bank, aku ke bank bawa uang miliaran ya, 1 M, 600, itu ngeri sih ya. Tapi emang nggak enjoy intinya. Ya nggak enjoy, terus sholat telat terus. Aku bilang ke teman seperjuangan yang dari Tasik, aduh ini nggak bisa kayak gini terus nih, kesehatan nih lama-lama nggak bakalan bener. Terus tiap Jumatan kita ketinggalan, kadang udah nggak Jumatan, itu tuh jadi problem berat banget gitu ya. Ya Allah gitu, ya Allah, terus aja gitu, Cak. Akhirnya dikasih jalannya itu sambil ngonten kan, dan kontennya alhamdulillah bagus. Aku tuh ngehnya juga telat, Cak. Oh, ini mungkin awal dari sholat Jumat yang telat dan aku pengen sholat bener gitu ya, pengen nggak ketinggalan, pengen nggak telat. Ada dikasih jalan lain. Dikasih jalan lain dari situ,
Ya itu perjuangan Bobby Rider simpelnya tuh seperti itu gitu loh. Gitu Iya, pada saat ternyata ya. itu. Iya, ternyata aku dengar tadi perjuangan Cak Iwan juga ternyata luar biasa banget gitu dari Iya. dari dulu gitu, Cak. Soalnya emang ujung-ujungnya sebenarnya kadang-kadang nggak sengaja sih ya. Iya. Artinya kita terjawab dari doa kadang-kadang. Mm-mm. Kalau saya dari sedekah dari istri tiba-tiba diarahkan ke sana sampai dari doa. Ya Allah, ini doang sih cuma susah bener gitu cerita teman. Mm-mm. Oke, ini menarik nih. Ini kayaknya baru keluar juga nih omongan ini ya. Iya. Iya. Kalau yang cerita aku sih ada yang udah pernah nanyain sih. Yang tadi yang jam kerjanya full tapi masih sempat ngedit 2 video. Cuman yang rata-rata impress tuh itu 4 hari pulang bisa bikin video 60 dan itu berjalan 6 sampai 12 bulan. Nah, itu sih mungkin. Luar biasa sih itu gila sih. Kita kalau video tuh sulit loh ngedit tuh. Iya, makanya subscribersnya sekarang kan orang-orang juga mungkin mikir kok ini subscribers 4 juta sekarang viewsnya jelek gitu. Nah, aku ada masa-masa views stabil, views gede juga gitu. Makanya subscribers cepet. Tapi emang kalau ngomong views itu sekarang semuanya jelek, Cak. Oh iya. Sekarang udah turun semuanya deh. Hancur dah kalau menurut aku sih. Memang sepertinya ya. Kita sih berharap ya. Iya. Ada cycle-nya tuh naik lagi. Nah, Gitu. gitu ya. Berharap gitulah. Yang penting terus walaupun view-nya kurang, terus berkarya, nggak usah minder. Walaupun kadang-kadang ya itu mempengaruhi motivasi ya. Benar. Gitu kayak spirit kita tuh kayak down banget. Ya elah, Mm-mm. udah capek buat-buatnya segini doang. Ini aku ngerasain juga sih kayak gitu. Cuman jangan sampai hilang, Cak. Bobby Stan Rider ini kan sudah perjuangan dari awalnya itu kan nggak gampang nih. Ya. Tinggal kita diuji sekarang lagi kondisinya sulit nih. Ya. Terus aja. Nyatanya toh walaupun taruhlah view nggak stabil, sekarang malah justru diundangin Honda terus. Ini kan Amin. ini sesuatu hal yang ada apa ya? Kita sih katakan added value ya, sampai punya value di situ. Iya mungkin. Sampai Honda tuh langganan sekarang udah sampai ke Mandalika. Suatu saat nanti kalau mereka happy dengan sampai yang jos, diundang nanti ke Jepang, ke Thailand. Ini bisa banget. Seru ya. Ini seru lah. Kayak Cak Iwan sekarang MotoGP kan Spanyol. Alhamdulillah ini saya Desember Spanyol. Bulan depan insya Allah ke Australia. 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 Terus Uruguay. nanti sepak bola jadi. Iya. Keren banget ya. Ya tapi memang sih kalau kita senang Cak, terus kita bisa kemana-mana itu luar biasa happy. Saya bisa tahu Skotlandia, bisa tahu Inggris, iya kan, terus bisa tahu rally Paris Dakar. Saya diajak ke benar-benar padang pasirnya kayak apa, bagaimana tim-tim itu sedang mempersiapkan mobil-mobil motornya, dan tahu nggak sampai itu saya impress banget sama salah satu peserta itu yang kedinginan. Jadi Cak itu dingin banget Cak. Memang saat itu di Arab Saudi sedang dingin musimnya. Rally Paris Dakar tahun lalu apa ya nggak saya? Oh sorry 2 tahun yang kemarin ya. Tahun lalu 2 tahun kemarin ya. Jadi Cak suhu di sana itu mencapai 7 derajat. Wow. 7 derajat itu kalau kita pikir mungkin ya nggak dingin banget nggak. Ya. Tapi sorry itu saya sama di sana di Arab Saudi atau di gurun pasir ketika sudah suhu atau sorry maksudnya musim dingin. Itu anginnya serem Cak. Gokil nusuk banget itu Cak. Saya aja pakai ces, wuh, gokil. Jadi ada pernah lucu nih. Kita kan ada schedule di mana kita akan tidur di tenda. Saya bayangkan saya udah di tenda. Saya aja nggak di tenda itu ya. Maksudnya kita tuh di suatu ruangan aja itu rasanya dingin banget. Itu kita di tenda Cak. Saya udah bilang sama Motul saat itu ya. Ya. Cak kalau sampai ngajak saya tidur di situ, besok saya UGD nih Cak, saya bilang gitu. Dingin setengah mati, dingin setengah mati. Jadi teman-teman jangan salah ya kalau Arab ya kita mau gurun pasir itu yang lagi pas dingin, ampun ngalang-ngalang yang musim dingin ini. Karena anginnya itu jahat banget rasanya, anginnya kenceng Cak. Jadi itu yang nggak bisa aku lupain lah, memang impress banget lah. Semoga aja nanti Cak Bobby Stan Rider ya, the future jalan-jalan ke luar negeri, semakin bagus channelnya, semakin berkualitas. Amin. Ini pasti semakin berkualitas. Amin. Nah, pelan-pelan ya kan. Ya jangan pelan-pelan langsung berkualitas lah. Aku tuh sebenarnya takutnya kalau jalan-jalan keluar tuh sebenarnya. Kenapa? Jadi bukan ghost juga sebenarnya. Hah? Itu keren tapi bukan ghost juga. Istri aku kan suka main sebenarnya, suka traveling, suka ngajak terus keluar negeri jalan-jalan. Berat juga ya. Bobby yang justru mundur ngerem gitu. Karena Takutnya aku nggak diajak gitu ya. tahu nggak apa yang membekas di istriku yang jadi alasan? Apa? Papa tuh Bobby itu gitu ketika nyeritain ke orang ya.
Bobby tuh paling gak mau kalau diajak jalan-jalan keluar. Takut sholat ketinggalan. Aku dulu gitu, Cak. Cak, Itu nggak tahu jadi alasan aku juga buat ke istri biar nggak ke luar negeri, biar nggak habis duit. ini ngomong di tempat terbuka. Ini gimana ceritanya Iya, nih? atau memang takut juga gitu ya ketinggalan sholat, sama takut jauh dari rumah tuh takut aja gitu. Banyak ketakutan sebenarnya. Makanya ketika ada momen, Cak, ketika ada momen keluar negeri yang nggak bisa direm lagi, dia udah pengen banget keluar negeri kan dari dulu nih. Tapi dia kan kesamaan kerja, Cak. Bukan holiday, Cak. Luar Ya, negeri. dia mah maunya holiday kan, ketika kita main otomatis istri kan kadang ada kecemburuan juga, pengen ikut, pengen jalan, pengen apa gitu kan Berat ya. juga kayak gitu ya, Cak ya. Mm-mm. Makanya ketika ada momen kemarin kan aku langsung ke high-nya lah ke Dubai kan, boros ya di sana. Saman ke Dubai kemarin. Ke Dubai yang terakhir ke luar negeri kan. Gokil. Ke Dubai Berapa hari itu? pertama kali ke luar negeri saya ke Dubai gitu, dan couple 2 pasang sama temen lah orang Jakarta. Di Dubai 2 minggu, Cak. Boros banget, Cak. Cak, bagus berapa tuh, Cak, kayak gitu, Cak? Ratusan, Cak. Allahu Ratusan, Akbar. gue hitung pesawatnya aja tuh normalnya tuh 20 juta tuh satu kali. Tapi yang lagi diskon itu ya, jadi berapa lah, jadi 10 juta malah jadi berapa. Cuma kan harga normal itu 20 juta satu orang satu kali. Jadi 20 juta, 2 orang PP. Eh, nggak tahu PP, nggak tahu satu kali. Cuman jadi diskon lah, jadi 10 juta satu kali apa satu, lupa lah. Lah Saman habis berapa tiket total? Kok jadi bingung? PP itu berdua kira-kira 40. 40-30 sekian karena diskon tersebut. Gokil. Baru tiket. Kamar, Cak, paling murah tuh 6-7 juta yang jelek. Hah? Kita review Per malam? per malam. Semalam tuh ada yang 10 juta, yang kebanyakan semalam 10 juta. Gila, Saman tajir banget sih. Wah, enggak, dulu kan udah lama. Terus. Udah lama. Kan YouTube aku gede dulu, Cak. Oh iya. Terus kan kita sambil review juga, sambil pengen tahu juga gitu. Sekarang kan Untuk hal belum ke Dubai. belum. Untuk hal-hal simple kita buka, kalau buat itu tuh apa tuh, bungalow nggak? Kalau ada kolam terus ada buat rebahan tuh. Oke. Kan kita harus pesan itu kan. Ah, Itu harganya tuh kalau dirupiahin tuh 4 juta, 100 dirham. Rata-rata 100 dirham tuh 4 juta kalau nggak salah ya. Masya Allah. Paling murah itu segituan, Cak. Mobil sport kan everywhere ya. Wah gitu ya. Wah banget, gedung-gedung segala macam, terus Aku bengong, Cak, sumpah sama cerita ini. Duit kok kayak nggak ada ininya ya, nggak ada harganya di sana ya. iya. Terus. Itu juga udah dipertimbangkan dan kita nabung lah ya. Dan aku bilang bahwa udah, aku cuma mau kesini doang gitu, nggak mau kemana-mana lagi pada saat itu. Makanya dia pilihnya Dubai dan teman aku juga mau. Dan kita nggak notalin duit sih sebenarnya. Pokoknya adalah aku bercerita kita kemana aja, terus ngabisin duit berapa satu kali permainan tuh paling murah tuh 4 juta. Ini 4 juta, makan 4 juta gitu. Kita makan dari Tasik, dari Indonesia, makan jengkol, asin segala macam. Kita perbekalan, Cak. Karena kita tahu mahal di sana. Bekal segala macam gede. Tapi tetap habis duit ratusan, 150. Itu bawa jengkol di sini aja masih ratusan. Asli, Cak. Gokil, Cak. Itu terus Dubai tuh. kita naik, kita rada bermewah-mewahan juga sih. Kita naik yah tuh apa ya? Kapal pesiar gitu kan. Naik pas pesiar gitu. Kapal pesiar, terus kita dinner juga di kapal pesiarnya. Berapa tuh, Cak? Sekali dinner 16 jutaan lah kalau nggak salah. 1 jam itu. Berdua. Itu prasmanan. Nggak disiapin kalau nggak salah. 16. Itu dua pasang. Kan. Pokoknya Gokil, hari pertama aku banyak bengongnya. Hari kedua berusaha menyesuaikan, Cak. Itu. Tapi emang kotanya bersih banget, tapi yang pasti mahal-mahal. Terus untuk spot foto juga banyak di Dubai Mall. Nah, di Dubai Mall kita sekali makan itu tetap minimal jutaan. Minimal 4 juta tuh sekali. Berarti kita tuh nggak ada harganya ya duit kita ya? Harganya, Cak, murah, Cak. Orang Dubai kan tajir-tajir, Cak. Bagi mereka ya itu mah murah segitu. Iya, kayaknya gitu sih. Harga tanah mungkin apalagi ya. Terus aku hilang baju, terus kita ke masjid apa gitu. Pokoknya panjang lah ini ya, terlalu malam sebenarnya. Tapi ini ceritanya Jos, terus pada saat itu aku transit kan di Singapura. Jadi Singapura jadi nggak ada apa-apanya. Pertama kali aku ke Singapura, abis dari Dubai,
Jadi nggak ada apa-apanya gitu, Cak. Biasa gitu. Jadi biasa Singapura, Malaysia, Cuma Dubai mewah banget ya. mewah banget. Dan teman aku yang itu, suaminya tuh tukang ngurus apalah pegawai luar negeri itu apa disebutnya? Yang mempekerjakan orang ke luar TKI. negeri, TKI. Jadi dia kemana-mana, ke negara mana. Teman aku yang itu juga sama, ketika ke negara lain emang jadi kurang wah gitu ketika lihat Dubai. Makanya Dubai emang jos banget sih, Cak. Ya sekarang ratusan juta ya jos lah, Cak. Kalau nggak jos ya nggak akan ada yang mau ke sana lah. Ya ini bukan pamer ya, ini Ah, pengalaman ini yang hanya sharing aja. yang poinnya sebenarnya aku tuh nggak suka ke luar negeri sebenarnya. Nah, poinnya tuh itu sebenarnya ketakutannya itu. Iya, sebenarnya kalau luar negeri Malaysia juga murah, Cak. Oh, iya, Mas, ya. Iya, sama Dubai itu kelas kakap, Cak, Dubai itu. Iya. Jadi bahkan mungkin Dubai sama Inggris aja bisa lebih murah Inggris, ya. Iya. Kalau ikutin Dubai ini memang premium ya, kita katakan premium, penduduknya juga taji-taji solar-solar, makanya kita ngelihat supercar banyak di sana kan. Standarnya udah beda, dunia tuh Dubai is very rich country. Dan pas pulang ke rumah kita ngitung, total habis berapa katanya. Di situ kita ngitung mulai. Buset, bengong sampai aneh. Bengong, kita 100 jutaan ada tuh. 160 bukan 1 juta, Cak. Allahu Akbar, buset, mending buat umroh, Cak. Itu ya umroh udah kan. Umroh lagi. Alhamdulillah kan umroh dulu gitu. Cuman kita juga nggak expect habis segitu sih. Cuman kan karena kalau udah di sana, terus teman aku juga tajir ya, kan kita juga harus mengikuti gitu Cak, kan ya. Dan alhamdulillah ada pada saat itu. Ya Allah maaf ini boros, tapi aku berusaha menyenangkan istri lah. Ya gitu mungkin pada saat itu. sekali seumur hidup Sekarang oke seumur hidup, lah. aku nggak mau kesana lagi sih. Ya sebenarnya sih jangan gara-gara itu antipati juga luar negeri. Kalau yang masih sih. make sense, Asia Tenggara tuh murah, Cak. Iya. Sama yang ke Dubai. Asia Tenggara murah, Thailand mirip harganya sama Indonesia. Malaysia sama Indonesia, mirip-mirip. Ya, sebelum itu aku takut gitu ke luar negeriannya di samping keuangannya. Takut nginjek naik pesawat, terus takut meninggal di sana gitu segala macam gitu ya. Jangan mikir kayak gitu, Mak. Awalnya, tapi setelah ke Dubai kan kita jadi ada pengalaman nih. Oh, ternyata nggak seseram itu kok gitu. Barulah agak-agak open gitu. Oh gitu. Gitu ya. Sekarang lihat Taiwan kemana-mana. Wah, Iya, Cak. Alhamdulillah, Cak. Jadi keren banget. kita tapi jangan salah teman-teman, setelah saya ke luar negeri, bukan kita riak ya, ini hanya cerita kemana-mana, tahu nggak sampean, ternyata the best tetap Indonesia. Wah, masa sih? Ya, sama Dubai waktu itu mungkin ya kalau kita lihat kan kemewahannya ya, gitu ya. Tapi kalau sama hidup di sana mungkin lebih dari 11 hari taruhlah gitu ya. Iya. Dan bersama banyak uang ya mungkinnya. Kalau kita ngomong secara general aja, Indonesia itu negara yang normal saya lihatnya. Secara alamnya. Beda berapa jam Dubai sama sini? Aduh, aku lupa. Jauh sih lumayan. Ada 4 sama 6. Mirip Arab lah kan, itu dekat-dekat. Tapi yang jelas memang kalau Dubai, Arab itu kan normal. Artinya maghrib gelap. Nanti subuh jam 5 terang. Belahan dunia ke Eropa itu nggak begitu, Cak. Oh. Saya di Skotlandia, jam setengah 10 masih terang, Cak, malam, Cak. Pusing nggak sampean? Setengah 10 malam itu masih terang dan jam 10 baru kayak maghrib di sini. 10 malam. Itu waktu itu saya summer di sana. Subuh itu jam 4. Oh, subuh lebih awal. Subuh jam 4. Jadi saya sholat maghrib itu jam 10 malam, Cak. Sholat isya jam setengah 12. Oh, sorry, setengah 12 siang. Malam. Oh iya, malam. Malam. Ini malam kita ngomongin kan. Kan maghribnya jam 10. Udah ngantuk kayak ini. Setengah 12. Itu kita isya nih. Iya. Subuh jam 4. Saya kapan tidurnya, Cak? Iya. Iya kan? Terus? Di Indonesia kan normal semua. Dan gelapnya di sana itu nggak kayak gelap Indonesia, Cak. Jadi gelapnya itu kayak samar-samar, masih kelihatan semuanya gitu. Oh, iya. Jadi siluetnya langit itu kelihatan putih gitu. Oh. Saya yang lihat di sana tuh saya langsung berpikir, kuntilanak nggak akan hidup di sana, Cak. Lah gimana orang nggak ada gelap-gelapnya dan apa ya, malamnya sebentar gitu loh. Iya. Indonesia kan kita subuh, jelas, maghrib kita terbenam. Jadi ini luar biasa, kekayaan Indonesia tuh wah, Allah itu udah memberikan kita hidup di sini luar biasa. Belum lagi orang-orangnya. Kita kan bisa cengenges-cengenges sana kan serius gitu. Makanannya apalagi nggak ada yang enak gitu. Saya pulang langsung nasi uduk beli saya. Iya, 10 hari, 11 hari lah hampir. Nggak nyoba puasa di sana? Waktu itu sih nggak puasa Senin Kamis apa gimana? Kalau puasa kan waktunya makin panjang. Wah, itu kalau orang sana nangis itu puasa itu, Cak.
Iya, jam 4 sampai jam setengah 10 atau jam 10 malam tuh, Cak. Iya kan harus ngikutin itu kan. Iya. Kalau puasa matahari. Tapi saya pikir Allah tuh Maha Adil. Pasti mungkin dia kasih kekuatan. Oke, ini sebelum betul ya, ini udah banyak banget. Ini hanya buat muslim lah mungkin ya. Ngerasa beruntung nggak sih terlahir muslim gitu? Dan ada komparasi nggak? Gitu. Kan orang-orang tuh ada yang terlahir muslim, tapi yang lebih jos banget tuh sebenarnya yang mualaf yang mencari sendiri kan. Betul, betul. Dia mencari kebenaran, terus setelah menemukan dia benar-benar taat gitu kan, lurus. Iya. Kalau kita terlahir muslim, kadang ada yang acuh hanya menjalankan turunan gitu ya. Ada juga yang emang kita nyari dan kita dengar oh iya, oh ternyata oh gitu. Nah, menurut Cak Iwan gimana tuh? Kan di awal mungkin kan pasti kan oh alhamdulillah kita terlahir Iya. muslim. Jadi kalau memang apakah pertanyaannya ya, apakah merasa beruntung dengan terlahir sebagai muslim? Sangat. Kalau saya pribadi secara kepercayaan ya. Betul, betul. Alhamdulillah ya Allah, aku lahir sebagai muslim. Itu yang pertama. Kedua adalah terlepas ada kepercayaan yang sana juga masuk surga dan sebagainya, tapi pegangan kita kan tetap Al-Quran dan sebagainya. Saya merasa sangat beruntung. Yang pertama itu. Kedua adalah mengenai kalau saya nggak terlahir dari muslim. Oke, yang mualaf tadi ya. Mualaf itu kan kalau kita lihat persentase kan kecil ya. Iya, iya. Dan itu nggak mudah. Taruhlah nih amit-amit gitu ya. Iya. Ya bukan kita amit-amit, mau sorry ya, kita terlahir bukan muslim. Itu untuk mendapatkan hidayah itu ya sulit, Cak, gitu loh. Karena kita circle-nya kan orang-orang kiri kanannya bukan muslim. Bapak ibu kita bukan muslim, kiri kanan kita mungkin bukan muslim. Jadi kadang-kadang udah terpatri di dalam sanubari, udah di der yang bukan non muslim, kayaknya sulit gitu. Makanya ya Allah saya tuh beruntung gitu. Walaupun sejelek-jeleknya kayak apa gitu. Alhamdulillah ya Allah aku lahir dari keluarga muslim. Walaupun mungkin nggak religi tadi ya. Tapi kan pada intinya adalah syukur itu sangat terasa ketika aku diberikan kenikmatan Islam. Ya. Itu tuh yang luar biasa. Yang paling Iya. kenikmatan nomor satu lah ya. Kenikmatan nomor satu, kenikmatan yang nggak bisa aku ini lah, apa ya, nggak bisa, ya syukur alhamdulillah lah intinya, nggak bisa dijabarkan kata-kata lah. Karena sia-sia hidup ya kalau misalkan kita nggak punya itu gitu. Oh iya. Ya kan menurut kepercayaan kita ya. Ini kepercayaan kita ya. Kalau makanya Cak, kalau kita kadang-kadang tuh merenung gitu ya, apa sih intisari hidup? Sebenarnya circle-nya sama, Cak, life cycle-nya sama. Contoh, kita lahir, besar, sekolah. Untuk apa? Cari uang. Untuk apa? Anak. Untuk apa? Nyekolahin. Untuk apa? Kuliah. Setelah itu kuliah, selesai anak nikah. Setelah itu punya cucu, kita tua mati. Sama tarik itu sampai 1 abad ke belakang. Sama begitu, Cak. Jadi simple itu manusia tuh, Cak. Kan ada, tapi kan ada drama-drama yang nyeleneh kiri kanan, menceng kiri kanan, itu ya itu macam-macam orang. Tapi intinya manusia tuh begitu. Kalau kita ngomongin duniawi. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomong religi adalah apa? Hei manusia, hidup di dunia itu adalah ujian. Untuk apa? Ke alammu yang kekal nanti. Kan itu ujungnya. Dan ini yang kadang-kadang message ini nggak tersampaikan. Karena dianggap kayak ini additional nih. Kebalikannya nih, Cak. Dan itu yang sekarang ini kita harus berubah. Dari sisi saya pribadi ya, saya harus pelan-pelan balance gitu. Nggak berarti kita, fokus religi, nggak kerja, nggak begitu juga. Kita harus tetap duniawi kita pikirkan, kita fight. Nah, yang di dunia di sana itu juga jangan sampai kita nomor 2. Tapi emang Islam tuh sebenarnya apa ya, bisa dibuktikan dengan akal kan, segala macamnya, keterangan segala macam gitu. Untuk orang-orang yang mencari sebenarnya itu ada kan di Al-Quran. Dan itu terbukti kan, 80% yang tercatat di Al-Quran entah dari sisi sains, kesehatan segala macam kan ada ya. Iya. Dan itu terbukti benar gitu. Entah sains yang laut ada 2, terus ada api di bawah laut, itu kan ada di Al-Quran. Yang penelitian yang baru dapat sekarang, tapi 1400 tahun yang lalu itu udah ditemukan di Al-Quran oleh Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya, apakah orang lain memang tidak mencari atau tidak? Kalau itu sih memang kembali lagi kepercayaan, Cak. Kita nggak bisa paksa itu. Jadi kalau kita melihat dari
point of view kita sendiri mengenai kitab suci kita. Ini no doubt 1000%. Aku sendiri mengatakan bahwa ini adalah kitabku yang sangat otentik, beribu-ribu tahun dijaga sama Allah. Tidak ada sekecil apapun yang berbeda. Karena kenapa? Siapa yang mau ganti, Cak? Orang khatam Quran semuanya apa? Banyak, jutaan orang. Nah, itu kan sebenarnya kalau dari akal itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu Allah lah. Ya kan? Sekarang bisa seperti itu, bisa menghafalkan ribuan ayat. Ya kan? Itu kalau nggak kuasa Allah, mana mungkin orang kasih otak bisa begitu. Ditambah umur dari sebelum 10 tahun kan sekarang banyak kan yang udah hafal Quran itu kan Banyak, itu kan Cak, banyak. nggak masuk akal kan Nggak masuk akal. kalau ngitung sama akal. Iya. Jadi memang itu kan janji Allah untuk menjaga. Dan itu yang memang kita Pegang. luar biasa amazed lah gitu ya dengan udahlah kalau kita ngomongin mengenai agama kita ya pasti ya oke, setiap orang pasti punya kepercayaan masing-masing, setiap agama merasa paling benar. Ya. Tapi kita kan ngomongin yang kita sendiri nih, Cak. Ya. Dengan Jadi, kapasitas dengan agama kapasitas kita yang mungkin saya bukan ustadz, Ya. tapi saya pribadi ya 1000% ya kan, very very trust. Ya. Dan memang ini panduan hidup saya sampai saya merasakan sendiri semua tertuang jelas, mulai dari sedekah, mulai dari apa ya banyak inilah ya petunjuk-petunjuk sampai kita akhirnya merasakan manfaat hidup dan pada titiknya semuanya dijabarkan sampai manusia itu di dunia itu sangat singkat itu dijabarkan sampai buka-buka tuh dan terbukti. Karena Saman masih belum lah 30-an masih oke lah. Nanti kalau udah 40-an Saman merenung tuh. Ya Allah, saya udah mau setengah abad nih.